Family ini kayaknya bisa open cam ini. Halo Bang Damani, Kristen kan? Halo? Bang Damani? Bang Damani? Udah nyambung belum ya di sini ya? Nah, itu open cam. Belum. Masih muter-muter. Coba. Oh, masih muter-muter. Bang Damanik Family. Oh, udah nih. Ya, kayak Bang mana Damanik. nih? Oh, udah. Iya, Bang ya. Open cam. Ya, buka kameranya Bang Damanik. Silakan. Ya, udah. Udah ini. Mantap. Gitu tuh. Silakan Bang. Silakan Bang Damanik, Kristen ya? Kristen. Itu tadi judulnya buktikan Yesus di Salib. Entar. Bang Damanik Kristen. Kristen Bang. Oke, Protestan Katolik. Kristen. Oh, Protestan. Protestan. Oke, siap. Silakan lanjut diskusi sama Bang Ardiansyah. Anggapi judul Bang, silakan. Iya, buktikan Yesus disalib ya Bang. Ya. Ya, bukti Yesus disalib dalil-dalil Injil lah Bang. Di mana tertulis? Yohanes 3 ayat 33, Yohanes 33 ayat 34. Yohanes berapa? Yohanes 33. Nggak ada Yohanes 33. Nggak ada. Nggak ada Bang. Benar. Yohanes tuh hanya sampai 21. Kok bisa 33? Nambah lagi. Hah? Yohanes Nomor berapa? Nomor berapa? sampai 29. Nomor berapa? 24 sampai 29. Ah, silakan dibaca di mana ayatnya yang pas Yesus disalib di mana? Oke, bentar ya. Silakan. Oke, pada Manik ini agak doubling, mungkin sambil ngecas dicabut dulu chargernya atau apa? Doubling. Mentul suaranya, mentul. Halo? Udah. Sip. Udah aman. Silakan. Yohanes 20 tadi ya, aku saya bilang kan. Ya, Yohanes 20. Nomor berapa? Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ya, silakan. Dibaca yang pas ayatnya Yesus disalib aja lah. Yang pas yang mana? Ya. Ini bukti tadi ya Bang, bukti ya. Mm-mm. Bukti. Mm-mm. Nah, ini katanya di sini tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka datang ke situ. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Itu aja Bang. Ada bekas paku di tangannya. Di mana Itu satu bukti juga. Di mana tertulis Yesus disalib, Bang? Itu satu bukti loh. Iya, di mana tertulis Yesus disalib? Itu satu yang saya kasih tahu itu masih satu bukti. Itu masih Iya, satu, masih banyak saya lagi. tanya di mana tertulis Yesus disalib? Mana tulisannya disalib mana? Sebentar, saya akan lanjut ke sana sebentar lagi. Saya akan lanjut. Iya, Nah, tulisannya jadi Yesus disalib ada bekas- mana? Sebentar dulu. Ya, silakan. Itu tangannya ada bekas paku, bekas tikaman di lambungnya juga ada.
Kan gitu kan. Mustahil seseorang itu disalib. Anda bilang tadi disalib. Ya di mana Tapi tertulis disalib itu di sebentar, mana? saya akan ke sana sebentar lagi. Saya kan Ya, menjelaskan nih. silakan. Silakan. Nah, bekas paku ada di tangannya satu. Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya kan. Itu Nanti kalau saya tanya itu nggak bisa jawab juga itu nanti. Matius Matius 27 ayat yang ke-50. Loh, kok jadi lari ke Matius? Yohanes ini loh. Banyak dalilnya. Mana Yohanes? Loh, Kita belum bukti kesana, Yesus kan? disalib. Saya tanya disalib, bukan dipaku. Disalib maksudnya? Disalib. Bapak ngerti nggak disalib? Sebentar, saya akan ke sana sebentar lagi juga. Ini misal ya, ini mobil. Saya di sini. Saya di sini. Ini kalau saya mendahului ini artinya saya nyalip tuh. Disalib ini, disalib, tahu nggak? Tanda salib itu bisa gini juga, Bang. Iya, Anda- pertanyaan Anda- saya di mana tertulis Yesus disalib? Nah, sebentar. Saya akan cari. Saya bukan orang luar kepala. Saya kasih ayatnya biar cepet. Mau nggak? Saya ada Bible kok ini. Oh, ya udah, Bapak mau cari sendiri silakan. 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 Kok malah bekas paku? Apalah? Oh, saya tanya disalib kok dipaku. Itu pertanyaan Anda buktikan Yesus disalib ada bekas paku. Loh, saya kan? nggak tanya dipaku, disalib. Cara berpikir Anda yang salah. Baik, Masalahnya saya di ikutin situ. ya. Baik, saya ikutin kalau gitu. Baik, saya ikutin. Saya ikutin kalau gitu ya. minta Siap. bukti, tunggu. Ya. Anda tadi Ya. minta bukti. Saya ikutin ya. Contoh-contoh saya bilang seperti ini. Ya. Buktinya Anda kena cambuk, ada bekas memar. Bukti disalib berarti ada bekas paku. Cara berpikir Anda yang salah. Oke. Betul. Baik, saya ikutin boleh? Saya ikutin di situ tadi Yohanes 20 boleh? Boleh kita ke situ dulu? Oke. Boleh? Jangan lari-lari ke Matius dulu. Lari ke Matius dulu. Hei, boleh nggak Pak? Nggak masalah, coba. Baik, Matius 20. baik. Yohanes menuliskan. Yohanes ini tulisan Yohanes kan? Yohanes 20, betul nggak? Siap. Tunggu, Yohanes saya buka. menuliskan. Ya, oke, silakan dibuka dulu. Oke, lanjut. Yohanes Lanjut, 20. Yohanes Ya. 20 nomor 25. Maka kata Nomor murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu kata Thomas, betul? Betul. Tulisan siapa ini? Tulisan Yohanes. Yohanes tahu dari mana bahwasanya Thomas sedang ngobrol sama Yesus? Kasih tahu saya. Buka di 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Silakan baca. Oke, siap. Bentar ya. Silakan. 1 Yohanes 1 ayat 1. Hmm. Sekarang surat Yohanes bukan cuma itu aja. Demikian kesaksian Rasul tentang firman hidup. Judul perikopnya di situ ya. Pertanyaan Apa saya yang jelas nggak, telah Pak? kita- Pertanyaan saya jelas nggak? Iya. Apa Paham pertanyaan saya barusan? Yang Anda tanyakan adalah buktinya bahwa Yohanes menuliskan ini kan gitu kan? Loh, apa sih? Menyaksikan. Pertanyaan saya apa? Apa pertanyaan saya barusan? Buktikan bahwa Yohanes menyaksikan penyaliban itu kan? Astagfirullahaladzim. Saya nggak tanya itu, Pak. Nggak ulang, Makanya coba ulang. dengerin dulu. Kan di situ kan Thomas mengatakan, mengatakan sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku dan seterusnya kan. Iya, Yohanes ini tahu dari mana bahwasanya Thomas itu ngomong seperti itu? Yohanes tahu dari mana? karena Yohanes sendiri menyaksikan percakapan mereka. Di mana tertulis? Di mana Yohanes? Di mana Yohanes? Di mana? Ada nggak di situ? Coba kasih tahu saya di mana Yohanes? Coba. Ada. Mana? Coba ya dibaca dibaca satu Di surat perikop yang Yohanes. lain, yaitu di 1 dengar. Ah, Jadi di 1 Yohanes. Itu juga surat Yohanes loh. Jangan salah. Itu juga Kok lari-lari? 1 Yohanes. Ya udahlah, silakan. 1 Yohanes
Berarti di situ dikatakan bahwasanya Itu dari Yohanes mendengarkan Thomas berkata kepada Yesus ya, betul ya? Betul ya? Nah, dalilnya paralel dia. Nggak bisa Ya, nggak silakan, paralel. silakan. Silakan, Kami saya juga ikutin. sudah. Saya ikutin, silakan. Suratnya yaitu 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Itu Oke, udah? 1 Yohanes 1 ayat 1. Itu juga tulisan Oke, Rasul Yohanes. sudah apa belum? Sudah belum? Sudah. Bapak ngerti nggak pertanyaan saya barusan? Yang Ingat ngerti nggak? lah. Apa pertanyaan saya? Ya pertanyaan Anda tadi buktikan bahwa mengarah lalu saya bilang mengarah kepada bahwa Yohanes menyaksikan percakapan Yesus dan Thomas. Ya, Itu tadi saya bertanya, di mana tertulis Yohanes menyaksikan perkataan Yesus dengan Thomas? Di mana tertulis? Harus ada Yesus, Oke. harus ada Thomas, harus ada Yohanes. Di mana? Oke, tunggu ya. Tunggu sebentar. Silakan. Sebentar. Ini pada saat proses kebangkitan lo ya, udah bangkit lo ya, betul? Dia udah bangkit, betul Bang, betul. Ah, oke. Padahal saya nggak tanya kebangkitan, padahal saya tanya Yesus disalib, kok malah bahas kebangkitan? Ya udah kita ikutin. Masalah itu. Namanya Kita itu tadi ikutin. itu kan karena itu masih bersangkutan dia. Yohanes Ya, kita ikutin. 20 tadi ya, Bang. Bentar. Mm-mm. Di mana Yohanes menyaksikan Thomas ngomong sama Yesus seperti ini tadi? Di mana? Bentar. Satu Yohanes 1 itu juga bisa saya permasalahkan juga, bisa itu. Tapi saya nggak mau ke situ, kasihan nanti nggak ada jawabannya. Bentar. Kalau saya bertanya 1 Yohanes 1 itu tulisan siapa, Pak? Yohanes sendiri, Yohanes. Di mana tertulis mengatakan Yohanes yang menulis? Di mana tertulis, Pak? Gini dia Bang, selain daripada belajar dalil-dalil kitab, kami juga belajar tentang namanya teologi, sejarah. Saya nggak tanya Tapi itu, Pak. bukan dalil kitab. Ini bukan teologi, ini filologi, Pak. Ini bukan teologi, ini filologi. Pertanyaan saya, di mana tertulis 1 Yohanes 1 ini yang menulis adalah Yohanes? Di mana tertulis? Dari namanya saja kita sudah tahu. Tuh. Saya tanya di mana pengakuan Yohanes bahwa saya yang menulis 1 Yohanes 1 ini Yohanes. Itu pertanyaan saya. Pertanyaan Anda yang aneh. Loh. Mesti ada dikatakan baru kita paham. Bapak Mesti ngerti ada. nggak Yohanes? Kemudian dari- Berarti Anda Apa Anda berpikir sepakat Anda yang nulis Yohanes adalah Yohanes. Sebenarnya Sepakat? apa mesti dikatakan bahwa dia itu yang menulis baru Anda percaya? Baik. Saya Cara katakan berpikir sekarang. Anda yang salah di situ. Baik, kita pelan-pelan ya, Pak. Kita pelan-pelan ya. Baik, boleh kita gantian ngomong? Boleh? Silakan. Oke. Menurut Bapak, penulis itu yang ketiga, saya tanya. Maksudnya? Ah, saya atau orang kedua, kamu atau orang ketiga, dia. Penulis itu yang mana? Saya, kamu atau dia? Yang namanya penulis itu orang berapa? Orang keberapa? Aku. Ah, aku, saya kan orang pertama berarti, betul? Ya. Sepakat kita? Sepakat? Oke, siap. Silakan buka Yohanes 24. Silakan. Yohanes. Yohanes 21 nomor 24. Ya. Yohanes 21 nomor 24. Silakan. Ayat ke-24. Yohanes 21 nomor 24. Oke. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Oke, stop. Masih banyak hal lagi yang dibuat oleh Yesus, Stop. tetapi jika oke. Oke, baik. Bapak mengatakan penulis itu adalah aku atau saya. Di situ Ya. tertulis dia. Di situ tertulis dia. Dia itu kata ganti Oke. orang keberapa? Gini juga, kata dia juga bisa menjelaskan diri kita loh. Kalau kita pergi Mulai nggak
Ngarang. Aduh. Saya tanya kepada Bapak. Dia, 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 ini kata ganti orang keberapa? Jawab. Taruhlah orang kata ganti kedua lah taruh. Ngarang aja Bapak, ini nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Oke, kedua, Dia itu orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal tuh dia, orang ketiga jamak itu mereka. Ngerti nggak Pak? Gini dia Bang, kalau masalah itunya Bang permasalahkan. Dengerin dulu Pak, dengerin dulu. Jangan kemana-mana Pak, dengarkan saya dulu Pak, dengarkan saya dulu. Mereka itu orang ketiga jamak, dia itu orang ketiga tunggal. Kamu itu orang kedua tunggal. Oke, saya orang pertama tunggal. Bapak tadi mengatakan yang menulis itu harusnya adalah aku atau saya, orang pertama tunggal. Pertanyaan saya, orang pertama tunggal dengan orang ketiga tunggal sama atau beda? Oke, itu bisa ku tangkap itu. Kalau masalah Silakan. hal-hal yang demikian memang sering didapati dalam Alkitab. Tetapi Silakan. Jawab dulu pertanyaan saya, Pak. Jawab dulu pertanyaan saya. Sama atau tidak orang pertama tunggal dengan orang ketiga tunggal, sama atau beda? Ya berbeda. Beda. Berarti ini yang aku adalah penulis, yang dia adalah Yohanes, betul? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dia ini siapa? Yohanes. Yohanes, ya. Berarti orang pertama tunggal bukan Yohanes. Sepakat? Sepakat. Cuman kayak gini, Bang. Oh iya Dengar sudah, dulu. berarti bukan tulisan Yohanes. Tepuk tangan. Kalau kata Mantap. penutup Bukan tulisan Yohanes. Terima kasih Pak. Bapak sudah mengakui bahwasanya kita harus fokus di berikutnya. ya sudah. Itu kata penutup. Ya, terima kasih Pak. Anda sudah mengakui bahwasanya tulisan ini bukan tulisan Yohanes. Anda sudah mengakui. Terima kasih. Kapan saya mengakui? Kapan? Apa ada terucap Bapak dari sendiri, mulut saya? Bapak sendiri yang mengatakan bahwasanya penulis itu adalah aku, betul nggak? Saya Anda yang tanya. menjebak saya. Bapak merasa terjebak. Ya, merasa terjebak bahasa Indonesia. Bapak merasa terjebak. Makanya saya bilang sama Anda, kasih saya waktu kesempatan. Saya untuk tanya dulu, menjelaskan. Bapak merasa terjebak nggak? Sebelum kita ke sana, kasih Sabar, saya sabar, waktu sabar, menjelaskan. santai. Bapak merasa terjebak nggak? Ya, terjebak dengan bahasa Anda. Terima kasih Bang Iqbal, dia merasa terjebak dengan perkataan dia sendiri. Makasih. Makasih Pak. Ya, mantap. Silakan Pak. Jadi sering Anda lihat di dalam Bible ini ada kata-kata penerangan, betul nggak? Kata-kata yang untuk menerangkan, betul nggak? Enggak. Sebelum ada kata-kata firman Tuhan itu, contoh berfirmanlah Tuhan. Nah, ada diterangkan di situ mereka berjalan dulu ke Galilea mereka. Karena itu menerangkan itu. Mereka berjalan ke sana. Banyak Mereka sering itu terjadi kita mereka baca. itu orang keberapa? Mereka itu orang keberapa? Taruhlah orang jamak lah itu kita bilang orang ketiga lah jamak. Orang ketiga jamak, betul? Ya betul. Penulis itu sering- orang keberapa? Penulis orang keberapa? Dengar Abang dulu, seringnya di dalam Alkitab itu demikian Bang, bukan asal-asalan. Kalau Ya. firman Tuhan ada dituliskan di dalam Alkitab ini, contoh tanpa keterangan, makanya Alkitab ini mengandung sejarah, mengandung wahyu, bukan cuma istilahnya cuma firman Tuhan aja, sejarah ada tertulis di Oke, situ. pertanyaan saya, makasih, Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan Syukran, saya, Pak. makasih. Syukran. Pak Ayah Bro, syukran. Makasih ya bro. Makasih Ayah Bro. Pertanyaan saya, Pak Dominik. Anda tadi mengatakan penulis adalah aku. Aku itu orang pertama tunggal, betul? Betul? Jangan ingkari perkataan Anda sendiri, betul? Baik, betul. Penulis adalah orang pertama tunggal, yaitu aku. Di Yohanes 21:24 tertulis, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang menuliskannya. Dia itu Dengar siapa, dulu, Pak? Bang. Enggak, pertanyaan Dengar saya tolong dulu. dijawab. Tolong dijawab pertanyaan Bukan. saya. Sebelum saya jawab, Bapak Sebelum jangan saya ngomong jawab. dulu. Saya belum selesai, Pak.
Bapak jangan ngomong dulu, saya belum selesai. Kesempatan. Saya kan Sebelum belum itu selesai. Saya kan belum selesai. Karena tadi bertanya sama saya kan. Jangan. Sebelum belum, itu saya belum jawab. Di situ ada judul perikop, namanya kata nutup. Harus paham. Tengok di situ ada kata penutup di situ. Pak, perikop Itulah itu yang tidak pernah ditemukan di dalam original Itulah teks yang kitab Anda. Wah, ini modal imannya Itulah aja yang sih. Ya ini. Aduh. bahwa Yohanes lah yang menulis. Pak, pertanyaan saya simple. Simple pertanyaan saya. Dialah murid, dia itu orang kata ganti orang keberapa? Jawab. Tunggu. Dari tadi gini terus Samalah loh, dengan tunggu ini. terus loh. Tunggu. Dengar dulu. Bukan biar Anda mengerti. Giliran saya ngomong Masalahnya tunggu gitu terus. Karena Bapak sudah merasa terjebak oleh pernyataan Anda sendiri. Betul. Maka saya bantu Anda. Bantu Anda untuk lebih dalam lagi terjebak dengan perkataan Anda. Saya sebenarnya bukan menjebak Anda. Saya hanya membantu Anda untuk terjebak lebih dalam lagi supaya Anda nggak bisa naik lagi. Ngapain? Ya, Karena buktinya saya Anda datang merasa di sini terjebak. Agar Buktinya- Anda tidak menyesatkannya. Buktinya Anda merasa terjebak. Selesai kita Agar berarti. Anda tidak menyesatkan. Selesai. Bapak sendiri menyatakan merasa terjebak. Ya sudah. Berarti Anda Dengan pertanyaan Anda. ya sudah. Ya kalau Anda memang berilmu nggak mungkin merasa terjebak. Nggak mungkin. Coba jebak saya. Sekarang memang coba jebak saya. Coba Anda jebak saya. Silakan. Oke, saya mau jebak kamu. Iya, silakan. Buktikan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Coba. Baik. Kita sepakat dulu. Al-Quran itu apa? Sepakat. Kita apa Al-Quran itu? Saya nggak mau tahu tentang Al-Quran. Yang jelas buktikan nggak bahwa mau. dia menjelaskan segala Kalau Anda nggak mau tahu, kenapa Anda bertanya? Yang pertama begini, saudara, dengarkan saya. Saudara, dengarkan saya sedikit, saya bicara. Enggak, izin saya host, izin Anda sedikit. bilang itu. Yang pertama, tentang enggak apa-apa Bang Ardi, enggak apa-apa. Aku dikit aja. Aku pengen ngomong sama Pak Damanik ini. Pak Damanik, dalam Anda Al-Quran, ingin coba. mempertanyakan tentang Al-Quran, tetapi Anda mengatakan Anda tidak mau tahu, ini bagaimana? Anda harus paham dulu apa itu Al-Quran. Ketika yang saya pertama. bertanya, jawab saja yang saya tanya. Iya, Anda saudara. juga- Iya ya, kita pasti menjawab. Kita nggak akan berbelit-belit. Kita pasti menjawab pertanyaan Anda. Kalau Anda tidak ingin tahu, terus apa tujuan Anda bertanya? Ya, bertanya biar kalian menjelaskan. Lalu Anda berpolemik begitu? Iya. Makanya saya bilang, Jelas. Jelas. Untuk apa Anda bertanya kalau Anda tidak mau tahu? Berarti cuman ada dua tujuan orang bertanya, Pak. Yang pertama orang bertanya itu untuk belajar, mendapatkan jawaban untuk belajar. Yang kedua, orang mendapatkan jawaban untuk berpolemik. Jika Anda tidak mau tahu dan Anda tidak mau belajar, maka yang kedua, maka Anda ingin berpolemik. Oh, berpolemik. Kalau Anda mau berpolemik, maka kami tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Iya. Ngapain saya jawab? Mau Anda berpolemik? Kecuali Anda ingin tahu. Dibuka mute-nya, Pak. Anda ke mute itu. Anda termute, silakan dibuka, Dibuka mute-nya. mute-nya. Anda doubling. Dibuka Tadi kalau mute-nya. itu dibuka mute-nya, silakan. Dibuka mute-nya, Pak. Belum dibuka itu mute-nya. Hei. Pak, dibuka Susah mute ini, kali. saya undang buka mute. Oh, sudah diundang Pak Ardi. Silakan. Ya. Silakan, Pak, dibuka mute-nya. Kalian banyak dari tadi kalian mati-matikan juga mikrofon. Pak, Doubling, enggak, Pak. enggak. Baru Doubling. Bapak yang Bapak doubling. Tahu doubling enggak? Ketika kami bicara, suara kami mentul dari handphone Bapak, dari layar Bapak itu. Kembali. Jadi double suara. Doubling. Itu namanya doubling, Pak. Nah, kayak Iya, gini iya. doubling. Nah, itu doubling. Ini doubling ini namanya. Saya baru kali ini naik live, baru kali ini, belum pernah. Iya, enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita apresiasi Bapak lah, luar biasa. Bapak udah berani naik, udah mau diskusi sama kita, luar biasa buat Bapak. Silakan lanjut diskusinya, tapi kita diskusi yang sehat. Anda boleh bertanya apapun tentang Islam, Anda boleh bertanya apapun tentang Al-Quran, tetapi ketika kami menjawab dan Anda memang benar-benar tidak mengerti, usahakan Anda belajar untuk mengerti. Jangan berpolemik. Iya. Jangan bertanya hanya untuk berpolemik. Kami mempertanyakan kitab Anda itu karena kami ingin tahu bagaimana perspektif orang Kristen menjelaskan berdasarkan perspektif mereka.
menurut apa yang tertulis dalam kitab suci mereka. Soalnya ada perbedaan di antara kita. Ada perbedaan di antara kita. Masalahnya kan gini bang, saya tidak mendapatkan itu sama kalian. Loh, Sudah itu jelas-jelas menurut- 4. Tunggu. Sudah jelas-jelas di sini 4 rasul yang menuliskan bahwa jelas-jelas di sini dijelaskan dia disalib, bangkit. Kalian menurut saya. Bukan pertanyaannya konyol. Yang kami minta adalah bukti bahwa Tanya Yesus ini yang benar-benar konyol. disalibkan gitu loh. Tadi jelas di awal diskusi Udah saya kita, jelaskan tadi. sebentar Pak. Di awal Salib diskusi kita tadi sudah tidak jelas. ada. Hmm? Sudah. Oke. Rasul Thomas tadi sudah mencucukkan tangannya ada. Baru Saudara, 4. jika hanya paku, itu bisa aja dia tercucuk paku tapi bukan disalib. Dia Pak, pas memang itu kena kan paku tulisan- karena dia tukang kayu. Tapi Itu kan mengarah tulisan tidak. Yohanes. Itu kan Tapi mengarah Bapak klaim tidak. sebagai tulisan Yohanes kan. Itu kan Bapak klaim sebagai tulisan Yohanes, ya kan? Thomas di situ kan masuk ke dalam Yohanes 20. Anda klaim sebagai tulisan Yohanes. Padahal Bapak sendiri yang mengatakan penulis adalah orang pertama. Ketika saya rujuk kepada Yohanes 21 nomor 24, apa yang dikatakan di sana? Dialah murid yang menyaksikan dan menuliskannya. Dia ini siapa? Apakah orang pertama? Bukan. Dia ini orang ketiga. Pertanyaan saya, sama nggak orang pertama Kata penutup ini itu, Bang. Itu bukan tulisan- itu dipotong-potong bukan begini. tulisan siapa? Nggak Itu seneng bukan aku tulisan Yohanes. diskusi dipotong-potong Makanya begini. di Saya situ, belum Bang. selesai dipotong-potong. Bukan. Jangan gitu Pak. Didengarkan dulu Pak. Dengarkan Oke. dulu sampai selesai, baru gantian kita ngomong. Ya kan? Santai aja Pak. Oke, bisa? Aman itu bang. Tenang, ngerokok dulu, Iya, ngerokok adem, santai dulu, Pak. relax, santai. Luar biasa Pak Damanik, hormat diberi untuk Pak Damanik. Rokok, santai, silakan lanjut diskusinya kawan-kawan. Iya. Bapak sendiri mengatakan dengan mulut Bapak sendiri, penulis adalah orang pertama, yaitu aku. Teman-teman dengar semuanya tadi? Yap. Dengar? Nah, Dengar semua. Baik, aku. Aku itu adalah orang pertama tunggal. itu sudah ada jelas. Saya sudah paham tadi. Sabar Saya sudah dulu, paham. Pak. Saya sudah paham. Aduh. Maksudnya kan saya Santai sudah paham. dulu. Santai dulu, Pak. Santai dulu, sabar. Dengar dulu. Sementara di Yohanes 20 dengar. Astagfirullahaladzim. Maksud Anda tadi, seharusnya yang tertulis di penutup itu adalah akulah. Harusnya itu yang maksud ayat. Iya, betul. Akulah. Loh, yang menulis Masalahnya, aku. Bang, penutup itu bukan dari bagian kitab Yohanes, makanya dia dibuka kata penutup untuk menjelaskan kitab itu. Pak, saya tanya kepada Bapak. Bapak bisa nggak baca Yunani? Ya nggak bisa. Oke, saya tegaskan kepada Bapak. Perikop kan ada di situ perikop kata penutup, betul? Ya penutup. Bapak tahu nggak itu ditambahkan abad keberapa? Tahu nggak? Saya kurang tahu itu, tapi yang jelas bagian-bagian dari Alkitab itu kata penutup Itu bukan, itu bukan. itu tidak termasuk di dalam original teks kitab Anda. Jadi Iya, kata betul. penutup itu di dalam itu Tapi kata buatan penutup itu bagian untuk menjelaskan siapa itu Ya Allah, Alkitab susah kali, yang kita Pak. baca ini. itu tulisan Yohanes bukan? Saya tanya, Bukan. Yohanes 21 tulisan siapa? Ya, itu tulisan ini lah Bang, perangkum daripada Alkitab ini. Siapa namanya? Para murid-murid. Siapa namanya? Bentar. Mendadak mengatakan bukan tulisan Yohanes, mendadak. Bapak itu kalau memang mau cari tahu, saya kasih tahu, Pak. Jangan mengklaim dengan sendirinya. Kami ini orang-orang belajar, Pak. Benar, karena Anda kan sudah tingkat tinggi yang Anda Itu kalau yang besarin Rangkayo, host. Ini Lihat tingkat tinggi. lihat ini, Pak. Pak, lihat di sini, lihat layar ini ya. Tunjukin Rangkayo, tunjukin. Oke. Coba. Bapak lihat sini ya. Bapak lihat sini. Lihat layar ini, Pak. Who wrote the gospel and when? Bapak ngerti bahasa Inggris nggak? Kurang paham. Siapa yang menuliskan gospel dan kapan? Coba kita cek satu-satu Rangkayo. Satu-satu. Translate aja ke bahasa Indonesia Rangga. Translate aja. Translate Itu dari bahasa situ. Indonesia. Iya. Dari sini, dari the authorship. Jangan dari situ Betul. dong. Dari the authorship of the gospel. Betul. Coba turun. Ya.
Turun. Nah, translate. Jangan gitu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Oh kan jadi tanda kan? Bilangin kok. Jadi tanda. Nah, tuh. Nah, gitu lah. Coba Nah. itu di transit. Pak, lihat sini, Pak. Itu di copy. Iya. Itu di copy. Nah, Pak lihat sini, Pak. Pak. Ya. Lihat sini, Pak. Iya, Itu nampak. data dari Catholic Identity, dari Katolik Betul. kekatolikan tuh. Resmi. Ya. Ya. Terus resmi. Coba di copy. Coba di Udah, copy, udah. di paste. Udah. Ini Bang Ardi. Silakan dibaca itu, Pak. Pengarang Injil yang bernama Markus tidak diketahui. Tuh. Markus tidak diketahui. Satu. Oke, sekarang kita ke bawahnya. Bawahnya Markus siapa? Matius. Silakan. Matius. Silakan di copy, di translate. Bapak ini nggak Ya. pernah belajar sih. Nih, Pengarang Injil yang bernama Matius juga tidak pasti. Tidak pasti. Nomor 3, Lukas. Nah, juga tidak pasti. Tidak pasti. John. Yohanes. Yohanes. In the Oke lah, John. anggaplah itu semua nggak pasti. Oke. Sebentar, kita selesaikan. Satu lagi Pak Udah. tanggung, nggak boleh disisain Pak. Yohanes, pengarang Ya. Injil yang bernama Yohanes yang Bapak Damanik bawa dari tadi masih menjadi misteri. Oke, mantap. Sip, oke, sip. Makasih sekarang Rangga. besarkan saya. Saya mau buka data. Bapak lihat sini. Bapak lihat sini. Ini langsung Itu situs siapa? Itu penulisnya siapa? Dengerin, Pak. Dengerin dulu, Pak. Itu penulisnya siapa? Iya, dengerin dulu, Pak. Biblical Artikel Archaeology. Loh, resmi, Pak. Itu milik pemerintah Australia tadi. Resmi itu. Itu Pak. milik pemerintah Australia tadi. .au. Wah, Bapak nggak ngerti sih. Boleh dicek. Boleh dicek ya. Sekarang Biblical Archaeology Society, Bible History Daily. Nanti kalau Bapak mau tahu ini siapa, silahkan di sini about. Ada about sini. Kalau pengen tahu ini siapa, about, silahkan the Biblical Archaeology Society was founded dan seterusnya. Silahkan dicek ini siapa nih di sini. Bapak silahkan cek sendiri. Ya, oke? Silahkan cek sendiri nanti. Nah, sekarang kita bahas di sini. Ini judulnya Gospel of John Commentary. Who wrote the Gospel of John and how historically said. Sekarang kita akan translate di sini ya. Nih, ini saya translate. We may never know for certain who wrote the Gospel of John. Kita cek translate-nya. Kita mungkin tidak akan pernah tahu secara pasti siapa yang menulis Injil Yohanes. Sama seperti kita tidak akan pernah tahu siapa yang menulis kitab Markus, kitab Matius, Markus, dan Lukas. Jediar. Ya. Oke. Jadi orang-orang Anda atau dari kekristenan yang memang dia mau belajar, Pak. Makanya saya katakan ini bukan teologi, Pak. Ini bukan bahasan teologi, tapi ini adalah bahasan filologi. Bapak ngerti nggak filologi? Nggak ngerti kan? Silakan browsing sendiri apa itu filologi nanti. Orang-orang Kristen yang scholarship Anda, scholar Anda, atau sarjana-sarjana kekristenan Anda meneliti tentang Bible dan menemukan fakta yang mengejutkan bahwasanya kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes tidak pernah tahu siapa penulisnya. Gak jelas. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah saya tampilkan dan abang saya tadi, Bang Rangkayo tadi buktikan kepada Bapak. Bapak nggak bisa menolak data ini. Kenapa? Karena nggak bisa data dibantah dengan cocot. Tahu cocot ya? Nggak bisa. Jadi terima kenyataan dari scholarship Anda, terima kenyataan bahwasanya kitab Anda, kepengarangannya itu tidak jelas, tidak diketahui. Makanya saya katakan kepada Anda, buktikan kepada saya Yohanes adalah yang menulis adalah Yohanes. Bapak nggak bisa buktikan.
Buktikan kepada saya yang menulis Matius adalah Matius. Bapak nggak bisa membuktikan. Buktikan kepada saya bahwa saya informasi yang ditulis oleh Yohanes ini adalah informasi yang valid. Bapak nggak bisa buktikan ke saya. Kalau saya tanya kepada Bapak, coba pertanyaan simple pertanyaan saya, Pak. Bapak yang Yesus disalib yang ditulis oleh Yohanes ini informasi yang valid atau tidak menurut Bapak? Sangat valid. Siapa validatornya? Kita jauhkan Alkitab. Ada bukit Siapa Golgota. validatornya? Saya ulang pertanyaan saya. Bapak mengatakan sangat valid, betul? Sangat valid. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya, Bapak dengarkan. Ketika Bapak mengatakan sangat valid, pertanyaan saya, siapa validatornya? Kalau bagi saya cukup Alkitab ini dan bukti sejarah. Itu Nggak ngerti pertanyaan berarti Bapak. Bapak nggak ngerti pertanyaan. Saya tanya siapa validatornya? Siapa Bapak ngerti validatornya? nggak validator itu pahamkah? Nggak, Coba Pada lah, Manik. jelaskan abang dulu. Oke. Validator itu adalah orang yang memvalidasi. Saya ulang lagi, validator itu adalah orang yang memvalidasi. Orang ini harus mempunyai otoritas. Tunggu. Berarti samalah halnya dengan demikian, Bang. Kalau begitunya cara abang membuktikan. Apa? Cara berpikir abang membuktikan Silakan. untuk Alkitab. Nanti saya bilang juga nanti sama abang. Buktikan siapa Silakan. yang melihat Al-Quran itu juga diturunkan, diwahyukan. Siapa yang melihat? Bisa Anda jawab? Kok melihat? Saya tanya validator kok melihat jadinya? Nah, ataupun Kita berbicara validator. bahasa sederhana aja. Saya bahasa sederhana aja. Siapa yang Validator itu bukan melihat, Pak. Iyalah, saksinya Validator saja. itu bukan melihat. Saksinya bahwa itu, Apa? buktikan dulu bahwa Al-Quran itu juga jatuh dari surga. Coba. Loh, Siapa yang mengatakan Quran jatuh dari yang surga? mengatakan seperti itu siapa? Orang Islam pernah mengklaim seperti itu. Anda paham validator tidak? Validator Lanjut, itu masuk, begini pada Manik ya. Begini sebentar pada Manik. bahasa Ini kita berbicara dalam konteks kitab suci. Kita tidak berbicara pada saudara-saudara. Pada Manik, kita tidak berbicara pada saat proses seseorang itu menerima firman atau menerima wahyu. Tidak, kita tidak berbicara firman dan wahyu. Kita berbicara validator. Orang yang memiliki kredibilitas untuk memvalidasi bahwa suatu tulisan itu benar gitu loh. Siapa yang berkapasitas gitu? Gini Nah, dia, kalau kita berbicara tentang Bible, begini saudara, Dengar dulu. sedikit saja lagi bang, sedikit saja Pada lagi. Manik ini motong-motong orang terus loh. Iya. Pada Manik ini loh. Orang ngomong nggak didengerin loh. Menurut saya, Jangan-jangan Bapak nggak ngerti apa yang diomongkan gitu kan. Makanya diem dulu biar ngerti. Aduh. betul. Menurut saya, validator yang paling tepat untuk memvalidasi Bible ini ya Yesus itu sendiri. Betul. Cuman Yesus. Kalau kami di Islam, Al-Quran validatornya adalah Nabi Muhammad. Itu validatornya, karena itu pemegang otoritas tertinggi. Itu pemegang otoritas tertinggi untuk memvalidasi bahwa tulisan ini benar. Karena dia yang menerima firman, dia yang menerima wahyu. Begitu pula dengan Bible. Yesus yang menerima firman, Yesus yang menerima wahyu. Maka Yesus harus bisa memvalidasi ini. Nah, ada nggak tertulis itu? Entah itu di kitab Anda atau di literasi manapun, Yesus benar-benar memvalidasi bahwa yang dituliskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mereka mendapat legitimasi langsung dari Yesus. Itu yang pertama, mendapat legitimasi langsung untuk menuliskan itu. Oke. Silakan. Kalau secara yang abang bilang itu tidak ada kami adopsi seperti itu, Bang. Maka saya sudah jujur. Cuman gini, dengar. Dalam sebuah perkara itu sah kalau ada saksinya. Udah. Oh Saksi enggak tentu. Nggak bisa. Enggak tentu. Saksi yang Anda maksud saksi seperti apa dulu? Apakah saksi itu harus menyaksikan? Dengar. 4 orang yang menuliskan kayak mana? Saksi yang Anda maksud sebentar, kita berbicara saksi. 4 kitab yang menuliskan. Iya, saksi yang Anda maksud ini saksi yang seperti apa dulu? Saksi, mana bisa pernyataannya sama? Saya bisa buktikan bahwa berbeda loh. Anda yang salah. Saudara, saya bisa buktikan bahwa di kitab Anda itu berbeda-beda loh keterangannya. Cukup menjadi saksi. Saudara, saya bisa membuktikan bahwa di kitab Anda keterangan penulis 4 gospel ini berbeda-beda. Anda ada Bible nggak di situ?
Gini dia bang. Seandainya Nggak usah kemana-mana. Kita fokus. Kita fokus. Saya bisa membuktikan bahwa tulisan Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu berbeda. Saya bisa buktikan itu. kita belum lari dari konteks ini ya. Kita masih di dalam konteks. Saya cuma mengikuti apa yang Anda narasikan. Debat kita ini yang keempat orang ini, kita yang 4 orang di sini. Iya, Ketika saudara. kita suruh ditulis besok, pasti beda-beda tulisan kita. Loh, kok gitu? Demikian juga. Loh, kok gitu? Memang seperti itu. Coba kita tulis besok masing-masing apa yang kita bahas. Bukankah sekarang ini. Kristen Pasti berbeda? Ada Saudara, yang terurut, ada yang enggak gini. Ini kita berbicara kitab suci. Kita tidak berbicara tulisan jurnal atau apa enggak. Ini kitab suci loh yang kita bahas. Harus otentik loh kitab suci. Ini nggak boleh main-main. Isinya firman Tuhan. Ini kitab suci yang dibahas. Ini firman yang datangnya dari Tuhan. Nggak boleh kita sembarangan berbicara kitab suci, saudara. Harus terjaga keasliannya. Maka orang yang mengaku murid Yesus, yang diklaim sebagai murid Yesus, yang menuliskan 4 gospel ini harus sinkron. kitab suci itu? Menurut Abang kitab suci apa itu? Oh, tadi kan sudah kita bahas apa itu kitab suci. Kitab suci menurut kamu Loh, Anda nggak tahu kitab suci? Enggak, menurut Anda apa? Kitab suci itu adalah sebuah kitab tulisan yang bersumber dari firman Tuhan. Itu kitab suci, sederhananya. Kalau kami bukan seperti itu, Bang. Loh, Anda dapat dari mana itu istilah lain daripada itu? Istilah di luar daripada itu Anda dapat dari mana? Kitab suci itu, Bang, Hah? yaitu tulisan yang kami anggap sakral pun itu kitab suci. Iya. Apa bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa tulisan itu sakral atau tidak sakral? Bagaimana cara Anda mengetahui itu? Tulisan itu Anda sakralkan atas dasar apa? Ya karena dia bagian contoh, saya bilang demikian ya. Keterangan-keterangan dari Alkitab itu, contoh saya bilang saya contohkan satu ya, saya contohkan. Oke. Kita baca dulu di Syukran teman-teman, Masya Allah. Syukran. Terima kasih. Syukran Putra dan semuanya. Matius 1. Bang AJM, makasih Bang. Lanjut. Kita baca dulu Matius 1 ya. Di sini kita baca di sini, Bang, silsilah Yesus Kristus. Silakan. Kena lagi ke situ. Ya. Bapak yakin mau bahas ini? Bapak yakin mau bahas ini sama saya? Dengar dulu. Oke, silakan saya dengarkan, silakan. Saya kan belum siap. Ya, silakan. Jadi di sini diceritakan silsilah sampai di ayat yang ke berapa itu? Sampai Bacakan silsilahnya. Saya mau dengar itu sampai ke Yesus, coba. Nggak usah lah, terlalu panjang. Loh, kenapa nggak usah? Ada Anda mau membahas masalah silsilah? Waktunya kan terlalu padat, Bang. Ini udah jam Tidak, saudara. Waktu kita panjang ini, santai. Kita sampai pagi tembus, saya jagain. Nggak apa-apa. Santai, karena pada Bang Iqbal. saya akan jamin. Ya, siap, Bang. Sebentar, Bang Iqbal. Ya, siap. Ada Bang AJM. Sebentar. Ada Bang AJM Group pengen naik. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang AJM Group. Oke, siap, bentar. Siap, kita Bang kasih AJM. kita kasih kesempatan satu aja untuk Bang bentar. AJM Group. Oke, siap. Bismillah. Silakan tekan multi, Bang AJM. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang AJM, ada yang mau disampaikan? Ya, Bang, ini minta maaf ya. Silakan. Ini kan pertanyaannya kan ya, Bang, yang dua-duanya ini. Terus yang menjawabkan siapa nih? Yang Damang ya, Damanik ya? Iya. Iya, Bang. Siap. Ya, benar-benar. Itu nggak akan nyambung dia. Maksudnya nggak akan nyambung karena dia nggak paham. Iya Bang. Cuma dia nggak paham dia. Cuma Iya Bang. kayaknya abang itu ke ini itu terlalu tinggi lah. Kasihlah yang di bawah-bawahnya. Kasihlah yang. Iya, siap. Oke, siap Bang AJM. Terima kasih sarannya Bang AJM. Jangan langsung ke nomor 3-nya, jangan langsung ke nomor 7 atau ke 8. Ya, makasih, Bang. Kasihan. Siap. Makasih Bang ya. Supaya lebih seru lah perdebatan, jangan terlalu tinggi lah. Oke, siap. Makasih Bang AJM Group. Makasih, Bang, ya. Siap. Makasih Bang. Sarannya siap. Oke, teman-teman. Kita Lanjut, Bang. Oke, silakan lanjut Bang Damanik. Jadikan kayak tadi aja nggak apa-apa. Lanjut. Barakallah. Syukron Bang Bumi Pala, siap. Masya Allah. Syukron. Ya, silakan Pak Damanik. Silakan lanjutkan Pak Damanik. Anda masih mau membahas soal silsilah Yesus? Belum. Atau tidak? Kita rincinya aja, Bang, aja. Jadi ketika kita baca di sini silsilah Yesus, udah.
Ya. Ini kan bagian kitab suci, padahal tidak ada kata-kata Tuhan di situ. Tidak ada di situ berfirmanlah Tuhan. Terus keluar kata-katanya, contoh, kasihilah sesamamu. Tidak Dari ada mana di situ. Anda tahu itu kata-kata kitab suci? Dengar Itu dulu. kan Anda yang mengkategorikan bahwa itu adalah kitab suci. Ya memang. Padahal menurut aturannya tidak, bukan kitab suci itu. Memang seperti itu. Itulah pemahaman Kristen, Bang. Berdasarkan Makanya saya apa bilang tadi, apa dasar Anda memahami demikian? Itu apa dasarnya? Kenapa Anda bisa berpemahaman demikian? Kenapa? karena dia menerangkan bagian dari penerangan daripada Alkitab ini. Sebelum kata firman itu diucapkan, ada keterangan-keterangan yang ditulis. Baru ada kata firman Tuhan di situ. Itu Poinnya apa yang ingin Bapak sampaikan? Poinnya apa, silakan? Poinnya aja, poinnya. Poinnya. Apa itu poinnya, Pak Damanik? Nah, poinnya di sini, segala kata-kata yang menerangkan di sini itu bagian daripada kitab suci, ataupun bisa dibilang kami yakini itu sakral. Berarti berdasarkan iman saja ya? Kok berdasarkan iman? Loh, Anda tadi mengatakan kami yakini, tapi pada dasarnya kitab suci tidak seperti itu, Pak. Kitab suci tidak seperti itu. Gitu loh. Sedangkan kita bisa membuktikan bahwa penulis kitab Anda ini masih diragukan keasliannya. Yang pertama itu, yang diklaim sebagai penulis 4 gospel yang dikanonik ya, seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu masih tidak bisa dibuktikan sampai hari ini bahwa mereka itu benar-benar penulisnya. Itu yang pertama. Itu poin pentingnya, tidak bisa dibuktikan. Lantas apa yang Anda imani? Anda beriman kepada tulisan orang. Orang menuliskan, melakukan penyelidikan, lalu membukukannya secara teratur, di mana sumber penulisan itu adalah menurut anggapan orang, menurut kabar yang beredar pada masyarakat pada saat itu, berdasarkan gosip yang beredar di masyarakat, lalu Anda imani itu sebagai firman Tuhan. Itu yang Anda maksud, itu yang sakral. Anggapan orang itu Anda anggap sakral. Iya. Maksudnya? Lukas 1 ayat 1 sampai 4 itu sudah menjelaskan, gospel Lukas ini dituliskan itu menurut anggapan orang. Karena sumber penulisannya, ya, pada saat Lukas melakukan penyelidikan dan penelitian, itu merujuk kepada orang-orang yang mengaku, ingat Pak ya, orang-orang yang mengaku sebagai pelayan firman. Mereka mengaku, Lukas itu nggak ketemu sama Yesus. Dalam Islam, Al-Quran Nur Karim, Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada para sahabat itu menuliskan langsung, diperintahkan untuk dituliskan di zaman itu, pada saat itu juga, itu diperintahkan. Salah satu sahabat saya kasih namanya Zaid bin Sabit, adalah orang yang langsung diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menuliskan firman Tuhan. Dan itu berangsur selama 23 tahun. Begitu. Jadi validatornya adalah Nabi Muhammad langsung, orang yang memiliki kredibilitas untuk memvalidasi bahwa yang dituliskan itu benar atau salah. Gitu. Karena mereka hidup sezaman pada saat itu. Dan para sahabat pada saat itu mendapatkan legitimasi langsung dari Nabi Muhammad. Nah, yang kita bahas ini kitab Anda. Pernah nggak Yesus itu memerintahkan, saya pakai bahasa yang sederhana mungkin, memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menuliskan keempat gospel, ya. Yesus memerintahkan langsung kepada murid-muridnya untuk menuliskan keempat gospel kitab suci, bahwa ini firman Tuhan. Maka kan sebarkan. Pernah nggak kepada saya? Ya, buktikan kepada saya. Menuliskan keempat gospel lalu diimani sebagai kitab suci, diimani sebagai firman Tuhan. Yesus memerintahkan untuk menuliskan. Silahkan buktikan kepada saya. Jika ada, baptis saya besok pagi. Ini dia Bang. Oke, ini giliran saya kan. Oke. Seandainya saya menyuruh Anda, contoh. Pak, jangan seandainya. Yang saya minta, Ini saya jangan membuat narasi perumpamaan gitu loh. Saya nggak butuh perumpamaan. Yang saya butuh, buktikan dan tunjukkan itu loh. Buktikan dan tunjukkan kepada saya bahwa benar Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menuliskan 4 gospel yang dikanoni dan diimani sebagai kitab suci. Silakan. Ini giliran saya kan. Ya, giliran Bapak, tapi jangan out of context, jangan menjawab sesuatu yang tidak saya tanyakan. Gitu loh. Jawab. Ya, silakan.
seandainya saya contohnya seorang pemimpin di antara kita empat ini, saya membuat suatu perintah kepada kalian, contohnya saya bilang kan, terus karena banyaknya orang yang kalian yang mau kalian sampaikan perintah itu, kalian nggak secara berjumpa, tidak ada waktu, jadi Nggak nangkap, saya nggak nangkap maksud Anda. dengar. Saya kan pemimpin nih. Ditanya apa? Bang Ardi nangkap nggak? Bang Ardi nangkap nggak Enggak, kira-kira penjelasannya Pak Daman? Nanti masuk lagi itu, nanti masuk sendiri, makanya dengarkan dulu. Jangan Ya, gitu Pak, kita nggak butuh itu Pak, kita butuh bukti. Makanya Mana ayat Syukron, di Bang. mana tertulis, yang diminta itu secara tertulis. Diulangi lagi, di mana tertulis Yesus Makanya saya- memerintahkan. Loh, Bapak nggak dengerin loh, ngomong sendiri loh. Bapak ngomong sendiri sih, makanya Bapak nggak Makanya ngerti. Bapak nggak ngerti kan? Satu. Oke, saya mute. Bang Ardi masuk, lanjutkan diskusinya Bang Damanik, silakan. Aduh, Nah, jadi di sini di kitab Matius 28 ayat yang ke 19 sampai 20, Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itu kan pengajaran. itu disuruh pergi gak itu? Disuruh pergi gak itu? Jadi suruh. Ya, pergi bukan menulis kan? Yang saya minta ini legitimasi berupa perintah menulis tuh loh Pak. Yesus memerintahkan ini sederhana sudah bahasa saya rasa. Di mana Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menuliskan 4 gospel itu lalu diimani sebagai kitab suci itu. Makasih Bang Bari. Jadi seandainya Anda mengajar saya tanpa Anda suruh menuliskan, saya tuliskan, mesti disuruh. Ya jelas mesti suruh. Iya. Jadi bagaimana caranya mengapa itu? Bagaimana caranya menjadikan murid-murid bisa lupa kan? Kalau Maksudnya tidak bagaimana? ditulis. Saya nggak paham Pak. Saya nggak paham narasi pada Manik ini. Dia ke arah jadikanlah muridku itu, Bang. Ke arah situ Oh. dia. Nah, Oh, padahal yang ditanya Bang Iqbal ini, Oh, Matius 19:28. Matius 28:19. Padahal 28:19. yang ditanya Bang Iqbal ini, Bang kata Bible ini, di mana Yesus menyuruh tulislah, di mana? Iya, itu inisiatif mereka Bang menuliskan itu. Oh, inisiatif. Inisiatif murid-murid. Ya memang. Ya, lantas bagaimana cara Anda mengetahui bahwa ini benar? Tulisan yang dituliskan berdasarkan inisiatif murid-murid. Ini jelas Pak ya Damanik ya? Pak Damanik ya? Tulisan yang dituliskan berdasarkan, Pak Damanik sebentar, sedikit. Tulisan yang dituliskan berdasarkan inisiatif para murid ini, ya, ini dari mana Anda tahu bahwa ini pasti benar datangnya dari Yesus? Karena 4 kesaksian itu sama bahwa Yesus itu disalib. Oke, kita buktikan. Saya buktikan. Anda mengatakan, teman-teman kunci ya. Tadi Pak Damanik mengatakan bahwa 4 kesaksian itu sama. Dengar teman-teman ya. Bang Iqbal, gedein aja. Aku kecilin Bang, udah jam segini soalnya. Oke, siap. Bang Iqbal gedein. Gak apa-apa Bang, dah santai aja. Aku sedikit aja kok. Enggak, aku soalnya aku izin Oke, mute dulu karena Oke, siap. udah jam segini agak turun. Begini Pak atensinya. Damanik. Lanjut. Pak Damanik. Anda punya Bible di situ kan? Tadi Anda mengatakan bahwa 4 itu kesaksiannya sama. Sekarang saya minta Anda buka Markus 15 ayat 25. Sebentar saudara. Ya, Jujur saya bilang, minta. saya senang. Siap. Pak Damanik. Saya minta Bapak buka Markus pasal 15 ayat 25. Bisa nggak? Bapak bacakan kepada saya. Markus 15 ayatnya yang ke-25, silakan. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, ya. Oke. Menurut Markus 15 ayat yang ke-25, ya. Hari menurut Markus ia disalibkan jam 9, betul? Oke. Ya.
Sekarang Anda buka Yohanes pasal 19 ayat 14. Yohanes pasal 19 nomor 14, silakan. (19 ayat 14). Ya. Oke. Hari itu adalah persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kira-kira jam 12, lanjut. Oke. Kenapa Anda Kata tegang? Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu, ya. Inilah rajamu. Salah. Siapa raja orang Yahudi? Siapa raja orang Yahudi? Herodes. Hah? Inilah rajamu. Siapa? Yesus. Oke, Yesus. Dalam Markus 15:25 dikatakan jam 9 ia disalibkan. Kenapa di dalam Yohanes pasal 19 nomor 14 dikatakan pada saat kira-kira jam 12 Yesus masih berada di ruang persidangan bersama Pilatus? Jelaskan kepada saya, kenapa ada perbedaan jam di sini? Siapa yang disalibkan jam 9 pagi dan siapa yang bersama Pilatus pada saat jam 12 siang itu? Itu Yesus yang mana itu? Ini yang disalibkan jam 9 pagi kata Markus, itu Yesus yang mana? Jam 12 di dalam persidangan bersama Pilatus, inilah rajamu kata Pilatus, itu Yesus yang mana? Apakah Yesus disidang? Apakah Yesus disidang? Markus 15:25. Selamat datang di kebenaran. Salah Bang Iqbal, harusnya selamat datang di kebingungan. Bingung dia. Oh iya. Selamat coba datang di kebingungan. Saya ulang ya. Iya, bingung. Selamat datang di kebingungan. Enggak, saya nggak membuat bingung. Ini kitab Anda. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca kitab Anda. Salah satunya konteks penyaliban Yesus. Itu berbeda-beda pendapat, Pak. Anda mengatakan, Anda mengetahui bahwa kitab suci Anda itu sakral, walaupun tidak diperintahkan oleh Yesus. Mereka menuliskan berdasarkan inisiatif. Jadi Anda mengatakan, murid-murid Yesus yang diklaim sebagai murid-murid Yesus ini, ya, itu menuliskan keempat gospel berdasarkan inisiatif mereka. Dan Anda tadi mengatakan kepada saya bahwa keempat penulis gospel ini itu kesaksiannya semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Tetapi di dalam Markus 15:25 jam 9 ia disalibkan, Yesus disalibkan jam 9 menurut Markus. Menurut Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-14, jam 12 dia masih di dalam ruang sidang bersama Pilatus. Itu Yesus yang mana yang disalib tadi pagi? Itu mundur kejadiannya. Mundur. Oh, mundur. Jadi setelah disalib, Yesus mundur ke balik lagi ke ruangan itu tadi, disalib lagi, mungkin 2 kali disalib. Oh, bisa jadi. Di-report. Ya, silakan pada menit. Yang salah di situ, dengar. Oh, saya yang salah, ada silakan. ditulis di sini. Salah lah. Di sini kan coba. ditulis dibilang kira-kira. Kira-kira. Oh, kira-kira. Kira-kira. Saya boleh Kira-kira kasih jam satu 12. Kira-kira jam 12 itu jam 9 enggak? Dibilang kira-kira. Gini, pada Manik. Kira-kira kalau seseorang memprediksi jam, kita posisikan pada saat itu mungkin saya Yohanes atau Anda Markus gitu ya. Kalau kita memang berada di posisi yang sama pada saat itu, masa kita nggak bisa melihat terik matahari pada saat itu? Kan nggak mungkin kan? Melihat posisi matahari, melihat situasi dan kondisi. Masa untuk memprediksi suatu ketepatan jam saja, itu selisihnya bisa sampai 3 jam, itu bagaimana bisa? Makanya dibilang tadi gitu, Bang. Jadi kita pakai akal sehat saja. Ini dia, karena nilai yang penting di dalam kitab Yohanes itu, yang terpenting nilainya adalah karya penyaliban. Itu yang terpenting, bukan jamnya. Disalibkan saja belum tentu Anda mengatakan karya penyaliban. Disalibkan saja Anda tidak bisa buktikan kalau dia disalibkan. Sedari tadi kita berdiskusi, Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Bagaimana Anda bisa bicara karya penyaliban sedangkan disalibkan saja belum tentu? Dari tadi saya sudah salib itu sudah jelas bahwa tangannya berlubang.
Pernyataan Anda ditolak. Kenapa Anda tolak? Ya, saya tolak. Itu karena cara berpikir Anda yang salah. Karena tidak dikatakan tangannya berlubang itu karena dipaku pada saat disalib. Bisa saja dia terpaku pada saat dia mengetam kayu atau apa, kan dia tukang kayu itu. Tidak ada konteks yang demikian. Tidak ada juga konteks yang menyatakan demikian bahwa tangannya ini bolong gara-gara disalib, kan tidak ada. Kalau Anda bisa menduga-duga, kenapa saya tidak bisa menduga-duga? Intinya di sini kan Yesus disalib. Susah kalau Anda bicara intinya. Kalau intinya susah, Pak. Yang kita minta bukti. Kita memandang yang ada di bawah. Saya minta tap-tap layar, bantu share-share. Yang belum follow silakan follow. Follow akun saya, follow akun Abang saya Ardiansa, sahabat saya Rangkayo. Jadi narasumber kita di follow. Yang mau follow akunnya Pak Damanik silakan. Makasih Bang AJM, syukron, masya Allah. Silakan Bang Ardi, saya kembalikan sama Bang Ardi. Enggak, lanjut aja Bang. Enggak, di situ aku udah cukup. Ya, di situ tertulis begini. Hen os ekte kaili ge tois. Di situ tertulis os, Bang. Os itu lebih tepatnya adalah sekitar jam 12. Itu sekitar jam 12. Pertanyaan saya, sekitar jam 12 itu jam berapa? Ya, dengan yang berdekatan dengan jam 12 lah. Jam berapa? Jam 11 bisa. Bahkan jam 9 Terus? pun bisa. Mak. Mati kita. Susah kalau gini. Sekitar jam 12 kok jam 9. Ini Bapak Sekitar ini jam gimana 12 sih? itu, Bang Damani, ini saya kasih tahu ya, itu antara jam 12 kurang, mentok itu sampai jam 11, atau jam 12 lewat, mentok itu jam 1. Kalau selisih Betul. 3 jam itu bukan sekitar namanya, itu bukan sekitar, itu apa namanya, Gimana? jauh sekali itu, seputar jam itu, Ini Bang bukan Daman ini sekitar, gimana? seputar itu seputar. Nilainya- Lanjut Bang Damani. Nggak mau jujur. Nilainya tidak di situ. Loh, ini Nilainya membahas tidak di- mengenai kekonsistenan perkataan Anda tadi yang Anda katakan bahwasanya 4 Bible ini tidak mengalami perbedaan sama sekali. Buktinya beda. Sama Beda. tentang penyaliban bahwa Ya, dia beda. disalib, itu intinya, itu garisnya bahwa dia disalib. Ya karena itu udah dikanon sama Bapak Gereja lah, gimana Itu sih? poinnya. Ya udah dikanon sama Bapak Gereja. Makanya saya bilang itu cara berpikir Anda yang salah. Loh, gimana kalau Anda yang salah? Saya bisa bertanggungjawabkan itu. Oke, sekarang pertanggungjawabkan kepada saya. Yohanes menuliskan Yesus disalib dikasih tahu siapa? Maksudnya? Yohanes kan Yohanes. menuliskan Yesus disalib. Ya. Dikasih tahu siapa bahwasanya Yesuslah yang disalib. Yohanes tahu dari mana? Yohanes ya melihat sih. Di mana tertulis Yohanes melihat Yesus disalib? 1 Yohanes 1 ayat 1 itu ya dalil yang saya kuatkan. Pada mulanya adalah firman Saya tanya di mana tertulis Yohanes menyaksikan peristiwa penyalipan Yesus. Saya nggak tanya peristiwa umum, Mbak. Saya Ya tanya Allah. peristiwa penyalipan Yesus khusus ini. Bang Ardi, wallahi demi Allah, saya kasihan sama Mbak Damanik ini. Saya kasihan sama Iya. Bapak, kita sayang sama Bapak. Semoga hasil diskusi ini bisa buat Bapak belajar dan berpikir, insya Allah. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan, diskusi kita Iya. pada malam hari ini. Silakan lanjut, Bang. Pak Kasihan saya. Damani ini terpapar oleh dogma yang sangat kental sekali. Saya ngomong dulu, Pak Damani jangan dipotong. Ya. Pak Damani ini karena apa? Karena sejak kecil Pak Damani ini dijejeli terus tuh sama yang namanya Yesus Tuhan, Yesus disalib. Minggu depan datang ke gereja lagi, Yesus Tuhan, Yesus disalib, Yesus penyelamat. Minggu depan datang lagi ke gereja, Yesus Tuhan, Yesus disalib, bayar perpuluhan. Datang lagi Anda minggu depan salah. ke gereja, Yesus Anda salah berpikir, Tuhan. Bang. Santai dulu, Salah. Bapak, dengar dulu, sabar dulu, Pak, santai dulu. Kami ini kasihan dengan Bapak. Karena apa? Karena informasi di dalam Bible, tidak mau aduh, dipotong menerima keselamatan. terus ini, aduh, gimana sih? Iya, serius. Ya, Saya Bapak sangat diam kasihan dulu. sama kalian tidak mau menerima keselamatan. Ya, Bapak diam dulu ya, gantian ngomongnya ya. Sebelum Ya, gantian matahari ya. terbenam, bertobatlah orang awang. Iya, Itu iya, kalau gantian ya. minta. Ngomongnya gantian dulu, Pak.
gantian dulu ngomongnya ya. Informasi di dalam kitab Anda tidak ada satupun yang valid mengenai penyaliban Yesus. Saya ulang lagi, nilainya bukan tidak itu, Bang. ada informasi yang valid mengenai penyaliban Yesus. Ketika saya bertanya kepada Anda, Yohanes ketika menuliskan Yesus disalib, ini tahu dari mana? Anda nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab Anda. Anda nggak ngerti tahu dari mana. Kalau memang Yohanes menyaksikan Yesus disalib, di mana tertulis Yohanes menyaksikan Yesus disalib? Bapak nggak bisa jawab. Markus juga begitu. Markus juga tidak ada ayat secara eksplisit menyaksikan Yesus disalib. Matius juga begitu. Lukas juga begitu. Bahkan kita udah ngasih tahu tadi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dituliskan oleh siapa? Nggak jelas. Bapak sedang mengimani sesuatu yang nggak jelas. Terima itu, Pak. Terima itu. Terima itu, Pak. Memang menyedihkan sekali ini. Informasi ini menyedihkan. Kenapa? Karena Bapak nggak mau belajar. Yang pertama, nggak mau belajar. Bapak hanya baca terjemahan aja. Kami belajar original teks kitab asli. Kitab aslinya Anda, Pak. Kami belajar. Dengar dulu, Pak. Bapak enggak gitu loh. Dulu. Santai Saya dulu. memang Aduh, dengar emosi dulu. ini gimana lah ini. Kok Saya malah membaca dipotong-potong. firman Tuhan itu, Bang. Saya baca terjemahan. Ini memang bukan saya firman Tuhan, Saya Pak. Ini bukan firman harus Tuhan. mengerti dengan isi Alkitab saya berbeda Oke. dengan Saya tanya artinya. sekarang. Saya tanya sekarang. Bapak percaya nggak Itu kitab dulu, Bapak jawab ini? dulu. Bapak Umat kalian percaya harus nggak meyakini juga bahwasanya bahwa kitab Bapak kalian ini kalian membaca, adalah firman tetapi Tuhan? kalian Bapak percaya tidak nggak? tahu Silakan artinya. dijawab. Silakan Kalian dijawab. bilang para ustadz itu kan menjadi apa katanya? Aduh. Menjadi apa katanya, Bang? Sorry, Pak, habis saya bertulis. tanya. Pak, saya tanya, Pak. Saya tanya, Pak. Bapak percaya nggak kitab Bapak ini firman Tuhan? Ya percayalah. Oke, kalau firman Tuhan itu mengandung kepastian atau mengandung perkiraan? Ya kepastian. Bukan perkiraan. Ya kepastian lah. Bukan perkiraan. Maksudnya perkiraan maksudnya? Loh, saya tanya, perkiraan atau Ya kepastian? kepastian. Bukan perkiraan kan? Bukan. Oke, silakan baca Yohanes 19 ayat 14. Silakan. Yohanes 19 ayat 14, baca. Ya Allah. Ayo. Ayo. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Ya. Perkiraan atau kepastian itu? Itu perkiraan atau kepastian, Pak? Masalahnya, Bang, nilai daripada Alkitab Ah, itu kan mulai ke situ lagi Mulai. dia. Mulai ke situ lagi. Ada yang bicara tentang jam. Ini belum lagi ditunjukkan menurut anggapan orang. Iya. Itu Anda kan jamnya kepastian sama Anda kan? Ya berarti bukan kepastian ya? Ya karena menurut Anda jam kan? Loh, dia Jam, bukan. waktu. Ini firman Tuhan bukan? Kita sepakat dulu. Ini firman Tuhan nggak? Yohanes 19:14. Firman Saya Tuhan tanya bukan? dulu. Saya tanya dulu. Dijawab Tahun dulu berapa? Pak pertanyaan Berapa saya. Nabi Muhammad Yohanes, mendapatkan udah mulai ke Nabi Muhammad. Mulai, ya, udah mulai muncul. Udah ke pojok, mulai Mulai ke pojok, muncul. ke pojok Agar cara udah. berpikirmu tidak seperti itu. Ya udah. Oke, Pak, saya aja tanya. mau naik nih. Oh ya, Yohanes 19 Jadi ayat karena tidak ada 14. Sabar Pak, Tahun sekian. sabar Pak. Nabi Yohanes, Muhammad mendapatkan wahyu Yohanes, bulan sekian, Yohanes. tanggal sekian. Astagfirullahaladzim, susah kan? Baru ada lagi apa katanya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak Hari apa-apa. hari Rabu. Kecilin aja nggak apa-apa Bang. Jangan, enggak, naikkan tadi berubah, Ya. bro. Oke, Baru Pak Damani, nggak ada kayak gitu. Kalian lantas nggak Pak percaya Damani, gitu. Pak Damani, dengar suara saya Pak. Bapak Jadi dengar abang- suara saya? Pak Kalau Damani dengar membawa suara saya Pak? ibaratnya yang seperti itu Pak Damani, nggak masuk sama saya. Pak Damani dengar suara saya? Suara saya terdengar Pak? Kedengeran? Kedengeran nggak Pak suara saya? Tes, tes, Nah, tes. terdengar. Oke. Yohanes 19:14 ini firman Tuhan atau bukan? Iya, kami simpulkan jadi firman Tuhan karena ini Oke. diilhamkan. Kalau firman Tuhan itu apakah mengandung perkiraan atau mengandung kepastian? Saya tanya. Mulai goyang. Ya kepastian, tapi kalau Oke, tentang jam kepastian, baik. Kalau mengandung kepastian di dalam Yohanes 19:14, kenapa di situ ada perkiraan? Kenapa? maksudnya
Itu tentang jam itu doang kan? kira-kira Tentang jam itu doang. 12. Kira-kira Iyalah, tentang jam jam itu doang. 12. Itu perkiraan atau kepastian itu? Jadi jam itu yang menjadi permasalahan bagi Jawab Anda dulu gitu. pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan Iya. saya. Itu Yang menjadi perkiraan. permasalahan bagi Anda kan jamnya, Sabar, kan? sabar. Itu Jamnya, kan? perkiraan. Itu perkiraan atau kepastian, Mbak? Ya bagi saya perbantuan ini kepastian. Oke, itu tulisannya kira-kira nggak? Kira-kira ini juga bisa juga jadi kepastian. Hancur. Perhitungan. Udah lah. Hancur. Hancur. Hancur Mina. Coba gini, aku dah abang ini. Iya, masuk. Udah lah, aku kecilin. Udah jam segini, aku kecilin. Gini, Bang Damanik, abang bilang Udah kecilin. semua yang tercatat itu kan kepastian, ya. Masuk. Nah, sekarang Ya. simpel Bang. Kepastian abang ditebus oleh Yesus dengan cara apa? Ya. Bang, Rangkayo. Itu luas banget kayak lapangan bola. Ini bisa jadi landasan Tigra ini. Iya, yang di bawah tap layar dulu, tap layar, bantu share yang belum follow silakan follow akun di atas. Masya Allah, terima kasih kak teman-teman Masya semuanya. Allah. Itu ada Leonardo Turat. Ya, Bang AJM ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, Bang Ajam, Ya, kita silakan tanya Bang dulu. Ajam. Ada yang mau Ada disampaikan? yang mau disampaikan? Kita gantian ya sama teman-teman yang lain ya. Ini pertanyaannya kan kelas semua ini susah dia paham dia. Aku cuma mau susah. nanya karena ini Damanik dia kan belajarnya di gereja, bukan belajar di Bible, bukan belajar dari itulah. Iya memang betul. Jadi pertanyaan yang cocok untuk Damanik, pertanyaan tidak yang pernah- di gereja lah. Saya Jadi tidak pernah pertanyaan saya belajar. begini, Damanik. Siap. Tadi kan dia yakin kalau Yesus itu kan disalib. Ya sekelas yang disalib saja dia sudah paham. Itu Yesus bersunat atau tidak? Disunat. Nah, abang bersunat atau tidak? Tena deng, tena. Saya tidak sunat atau tidak? Karena saya bukan orang Yahudi. Hmm? Karena saya bukan orang Yahudi. Kok Yahudi lagi? Kok lagi? Yahudi sudah itu bang. Dibilangin kok. Nggak nyambung ini, Bang. Berat ini Bang Ajam. Ini Tingkat atas dia nggak bisa. Tingkat yang Tunjukkan ini dulu. saja dia larinya ke Yahudi. Dulu dan dalam Al-Quran tentang sunat. Tunjukkan. Enggak, kita ganti aja. Dah, Ya. kita ganti yang ini. Ada ini. Ya, Ini buat ya. buat saudara saya di sini. Ah, ini buat saudara saya Rangkayu. Silakan saudara. Mampu. ya silakan Rakayo. Ya Kristen dia Kristen, tenang aja. Saya jamin dia Kristen kok. Bukan Islam dia. Ya, oh ya Pak Leonardo silakan. Selamat malam Pak Leonardo. Malam. Pak Leonardo menyambung tadi Bang Damanik di bawah, ya yang tadi. Nyambung. Semua yang tertulis di dalam kitab Bapak itu semuanya kepastian. Nimak. Betul ya? Saya nyimak, malah saya bingung pertanyaan Ardi sama siapa itu. Kata Oh, Bible itu. iya, emang gurunda-gurundaku itu Bang tingkatnya Iya. tinggi Bang, Nah, jauh. kalau pertanyaan saya gini, apakah Anda bisa menunjukkan? Anda jangan ngomong dulu, Pak. Jangan ngomong dulu, Pak. Biarkan Rangkayu selesaikan dulu. Silakan Rangkayu. Anda Ya, diam dulu, Pak. Maksudku tadi, kalau memang suatu kepastian yang tertulis di situ, berarti Yesus yang disalibkan itu tujuan dengan untuk menebus Pak Leonardo, berarti itu suatu kepastian, betul? Iya, makanya sama aja dengan pertanyaan saya gini. Iya, diam dulu, Coba. Pak. Diam dulu, dengerin betul dulu, ya. Pak. Lanjutkan Betul dulu. ya. Lanjutkan dulu. Silakan Jika- Rangkayu. Ardi, kalau takut Jika- jangan. Diam dulu, Pak. Diam dulu, Pak. Diam dulu, santai. Silakan Rangkayu, Jika- lanjutkan. Pak Ardi jangan takut Pak Ardi. Lanjut Rakayo. Lanjut. Jika kalimat di Galatia 3:13 itu berubah kayu salibnya, itu kepastian atau enggak? Nah, itu ditanya tuh. Iya, makanya dengar penjelasan saya, dengar ya. Ya, berarti oke, coba Sama- Bapak baca dulu bukan. Galatia 3:13 Kok coba. Saya baru mau bilang dengar penjelasan saya, kamu pede banget. Itu sama Ya, aku aja dengan bertanya, lu. pertanyaan. Itu ditanya itu lo dijawab. Sabar Ardi, sabar Ros. Ya dijawab dulu pertanyaannya. Makanya gini, pertanyaan kalian itu nggak Ya logis. pertanyaannya dijawab dulu. Pertanyaan kalian nggak logis. Bisa Jadi- jawab nggak? Bisa jawab nggak? Kalian sok pintar. Bisa jawab nggak? Lo emosi. Sekarang saya mau balik nanya kalian. Ih, jangan kemana-mana, dijawab Ya, jangan dulu. Takut. Kepastiannya itu tadi loh. Tanya sama orang awam.
Suatu kepastian bahwa sudah ditebus dengan cara disalib dituliskan di Galatia Ya, 3:13. terserah Rangkayu lah, terserah Rangkayu dah. Jika Nggak logika kok. jika Jawab. kata ada kayu Dosen di salib mana? itu berubah, itu kepastian Logika atau kan. enggak? Pak Leonardo, kau nggak bisa berdiskusi, kau turun aja lah, kacau kau ini. Turun aja. Aku sakit pala aku dengar kau ngerocos terus. Ya, teman-teman Kristen silakan minta permintaan naik. Saya bingung membedakan mana Islam mana Kristen di bawah. Coba teman-teman typing 1, tekan 1 atau saya Kristen, saya mau naik bang. Oke, saya naikkan. Coba. Iya, kasihan Rangkayu dari tadi belum makan Oke, ya kan. betul, Udah, betul. kasih makan dulu. Kasih makan dulu. Jangan dikasih Wah, ini Kristen petasan ini. Cina dong, Bang Ardi. Oh, ya. Petasan Cina aku nanti ketemu Cincik tadi malam bingung lagi aku. Gimana? Ya, Adi Saputra, apa? Wah, ini pasienku di koma lontong ini. Wow. Ini Harry Potter ini Bang Iqbal. Apa? Apa deh? Mau menafsir lagi? Coba kamu enggak, coba kamu Coba lihat. Dia mau nafsir, ini mau nafsir. Pakar ini, coba pakar, kamu pakar. ngomong sama Ardiansyah. Ah, Oh sama Bang Kenapa? Ardiansa. Coba kamu ngomong. Jangan sama Kenapa? saya, ada Bang Rangkayu, ada Bang Rangkayu. Lanjut Bang Rangkayu. Bisa on cam nggak Bang Ardiansa? Karena Bang Ardiansa saya ini takut, bro. Saya takut, bro. oh takut, iya. Iya. Karena Bang itu terdeteksi Bang. Jadi mending saya on cam takut. aja. Saya kalau nunjukkan wajah saya nggak berani, jujur. Iya, karena Bang itu kami sudah tahu Bang siapa Bang, makanya Bang nggak berani. Oh, karena kamu tahu aku dari mana? Tahu lah, Tahu apa? tahu lah Bang. Iya, Abang Dari itu mimpi, udah dari terkenal, mimpi, Bang. dari mimpi. Bang, dari mimpi. Oh iya. Seperti Udah deh, kau kalau mau curhat aja udahlah. Kalau kau nggak mau menanggapi Apa yang mau diskusi kita kami bahas di saudara. sini? Iya, tadi kita membahas masalah penyaliban dan kitab suci itu. Gimana menurut kau? Menarik apa tidak? kalau kayak gitu kita membahas tentang itu tema kamu, saya bikin tema sendiri gimana? Ya live sendiri elunya. Ya kau lab sendiri aja. Iya. Gini, brother. Bang, Kalau saya tolong lah lah, Bang. Bang, tolong ya. kalau- Ini tolong. Ini guru-guru aku semua Bang. Kitab jangan numpang. Ini live juga mau numpang. Jangan Bang. Jangan. Ya. Oh, Kita sudah punya judul kamu, ini. Kamu paham tentang literasi Islam? Kalau emang kamu paham, yuk kita Nah, satu. kita ini lagi bahas yang ini loh Bang nih. Atau dua vs 1 kamu Kau sudah bikin berapa? sama Kau saya. itu udah berapa kali kau bikin bubuk? Kau tuh bubuk tak bisa jawab kau itu masih sok-sokan aja kau terus setiap hari. Kok gitu? Aku ada rekamannya pakai di koma nantang? lontong loh. Kau tuh bubuk terus kau itu. Kau tuh nggak ada ilmumu. Ya Kok udah. pakai nantang 2 versus 1? Ih, gimana ini? 2 versus 1 kok. 1 versus 1 belum tentu menang kau tuh. Di sini ada 5 Islam pun nggak apa-apa. 4 Ya Islam udah kau turun aja lah. Aku sakit pala gue curhat aja kalau naik. takut. Serah kau lah ya. Kami takut jadi botol. Ya. Takut botol saya. Ngikuti kau itu, ngikuti bicaramu itu takut botol. Nanti aku kasih Sigra marah lu. Langsung ini. Aku lagi Gitu, Bang AJM. Jadi harap sabar Bang AJM ya. Dikasih pertanyaan dari yang nilai 1 itu sampai 10 itu nggak akan pernah bisa jawab karena tidak ada kebenaran yang dia sampai kapanpun tuh seringkali saya narasikan sama teman-teman barang reject itu kalau udah namanya barang reject tuh sampai kapanpun tetap barang reject. Dia nggak bakalan pernah mau dijual bagaimanapun, mau dikemas seperti apapun indahnya itu tetap barang reject, itu barang nggak layak untuk dipasarkan. Di luar kontrak itu. Ya, di luar kontrak. betul Bang. Ya, Ini silakan. kontraktor jelas ini. Jelas kontraktor ini. Ya, Malam silakan. Bang Yorim. Bang Yorim Yorim. mana? Malam. Ya. Mau Open game dulu Bang, silakan. ya. Tidak, follower saya tidak cukup. Cukup, udah. Saya bisa bukain kok dari sini. Udah saya undang itu. Coba diterima. Tidak, Udah saya saya tidak undang berani. Tidak, saya tidak berani. Waduh. Loh. Gimana ini? Nah, saya serahkanlah ke hostnya kali ini. Lanjut. Ya, Pak Yorima bisa on cam dulu, Pak Yorima. Saya Kristen, saya tidak berani. Kenapa Anda tidak berani? Saya jamin keselamatan Anda di sini pasti, tapi kehormatan Anda saya nggak jamin itu. Kehormatan saya nggak jamin, tapi keselamatan Anda saya jamin. Bang Yorim. Siap. Bang Yorim. Hmm. Biasanya kalau orang yang tidak berani itu berarti dia nggak ada Tuhan. Antara dua. Kalau tidak salah, tidak ada Tuhan. Kalau manusia saya berani. Apa? Manusia dengan manusia saya berani. Loh ini kan semua di sini manusia. Kenapa Anda takut?
Abang pikir aku nih ubi? Kukira saya Tidak. Yesus. Harusnya yang takut itu kami, Bang Yorima. Harusnya yang takut itu kami. Kenapa? Jangankan kami manusia, kau aja Tuhan aja kalian salibkan kok. Gimana? Tuhan kok kutuk lagi. Aduh, gimana Yorima ini mau diskusi nggak bisa open kamera? Gimana Yorima? Saya tidak berani. Oh nggak usah turunin aja dia kalau nggak berani. Ya udah, saya izin turunkan Pak Yorima ya, biar diskusi kita menarik dan tidak ada indikasi hujat-hujatan. Saya sarankan untuk buka kamera. Makasih Pak Yorima, saya turunkan ya. Selamat malam. Oke teman-teman Kristen, minta permintaan naik. Yang minta on cam, yang minta on cam, yang minta tolong minta permintaan naik. Aku minta on Saya cam nggak- dong. Iman Wewe Paco. Silakan dicek Rangkayo. Oh ya. Nah, Sahabat Kris itu loh, jiwa kesetanan muslim itu yang ditakuti. Kau tuh rusak tuh, kau tuh Kris kau tuh kau bertobat lah jadi penghujat itu, kau menghujat aja kerjamu tiap hari. Diskusi kau nggak bisa, ngobrol kau nggak bisa, ngomong. Ini kenapa ya setiap naikkan orang kok jadi saya yang besar kayak gini? Iya, Apa gitu terus pengaturan memang. TikTok. Pengaturan Nah, baru saya TikTok juga kali gitu ya? kok. wah, Ini ada pegadaian. Halo, Bang. Halo, Ya, selamat malam. Ya, selamat Kristen malam. atau Islam, Bang? Kristen atau Islam, Bang? Waduh. waduh. Lompat dia. Padahal saya mau tanya loh, apakah bisa ngadain Tuhan gitu? Bisa nggak? Tenang, bisa bang. Karena penggadaian itu slogannya adalah mengatasi masalah dengan masalah. Itu. Iya, bukan Tuhan saya yang jelas ya, Tuhannya mereka. Kan banyak itu jual Tuhan, betul nggak? Jual Tuhan, coba ketik aja di Google jual Tuhan tuh, muncul Banyak, itu. Bang. Malah Apa sih ada yang keluar itu? glow in the dark. Ya, ini opo gitu. Selamat dini hari liar. Nah, liar Ya teman-teman yang di bawah nih ya, tap-tap layarnya tembusin 800k, 7k lagi bisa yuk. 1M bisa tembus 1 juta. Tap-tap layarnya teman-teman, bantu share-share. Buat yang belum follow-follow, silakan di follow-follow akun yang ada di atas. Insya Allah, kalian luar biasa lah. Thank you. Liar ku aing anjing. Diberi apa ku aing? Liar. 10.000 boy. Alah, Malam, Yesus, dini hari. diberi ku aing Liar. gede. Kumaha, ieu mah. Liar. Liar. Liar ah. Liar. WW bikin Paco dia liar Kristen. aing. WW Paco Kristen ya. Oh ini ada yang Kristen, Bang. Aku antum turunin, aku naikin ini. Ah, ini. Coba. Mana ya? Bentar ya. Bentar dulu. Mana ya? Bentar ya. Nah ini Kristen ini. WWW Paco. Oh, Roy Huta Barat Kristen. Oke, habis ini naik ya, Bang. Silakan WW Paco. Ya, halo. Ya, Pak Paco Kristen. Ya, saya Kristen, Bang. Oke, mungkin bisa buka kamera dulu Pak, saya undang. Silakan. Ini Rocky Sorry, Gerung nggak bukan? Bukan Gini, Rocky gini. Gerung ya. Kita nggak bisa aktif kamera karena kalian tahu toh, takut darah aku halal, Bang. Ya udah kau turun. Selesai Oke, masalah. ya. Selesai masalah. Halal Pokoknya kalau yang kau sapi. nggak- Kalau kau sapi halal, kalau kau sapi, kalau manusia nggak halal. Nggak ayam mungkin halal. Kalau nggak mau open cam nggak usah naik. Enggak. Kalau nggak mau open cam nggak usah naik. Selesai. Kalau kita kan memang halal, kalau dia kan haram. Iya bang. Open cam Ya. Roy Huta Barat. Roy Huta Barat, selamat malam. Selamat Ya, dini Pak hari. Roy, buka kamera Pak Roy. Waduh, ini nggak bisa open cam lagi. Wah, nggak bisa open cam dia. Wah ini marah-marah ini. Pasti marah-marah ini. Tunggu, apa? Halo. Hai, halo. Ya, Pak Roy. Ini buktikan Yesus disalibkan ya?
Ya, Pak Roy bisa buka kamera nggak? Ini nggak bisa kayaknya, pengikutnya belum cukup ya. Aduh. Bisa. Gimana teman-teman? Terserah teman-teman, saya ngikut aja lah. Saya ngikut teman-teman, apakah diskusinya dilanjut tanpa harus buka kamera atau Gini, tetap harus saran buka saya kamera? gini, Silakan. host. Saran saya gini, kalau yang memang benar-benar nggak bisa, seperti pengikutnya kurang, ya udahlah, daripada nggak ada, ya kan. Tapi kalau yang bisa buka kamera tapi nggak mau buka kamera, kita turunin. Lanjut. Nggak, Oke, silakan. boleh nggak aku berpendapat, saudaraku? Boleh Bang Ajem, silakan. Silakan, Bang. Saya nggak usah kalau dia nggak on cam, nggak usah Karena berpotensi untuk menghujat ya. menghujat terus ini. Komunikasinya ini janganlah. Ya bebas sih, saya terserah ngikut teman-teman. Terserah Rangkayu deh. Rangkayu mau nggak? Gimana Rangkayo? Terus kayak gitu kayak batang Daripada- kayak pisang mukamu itu tuh. Gak usah sok Daripada nggak makan, ya kan? Daripada nggak makan, Rangkayu. Sebenarnya udah makan bang, udah sebenarnya. Cuman ya udahlah. Gini aja lah Bang Roy. Bang Roy sepakat nggak tadi dengan temannya bahwa semua yang tertulis di situ adalah suatu yang namanya tidak ada kira-kiranya atau kepastian. Yang tertulis dalam sini. Kurang jelas apa misalnya. Abang Roy, Ya Allah. Abang Roy sepakat nggak? Semua yang tertulis di sini, semuanya itu tidak ada yang namanya kira-kira. Semuanya itu kepastian. Tahu maksud ini. Alah, berat saudara-saudara. Ini kalau udah jam segini memang udah agak sunyi. Kalau jam segini ini udah nggak berani lagi dia. Karena mental. Ya, yang di bawah itu berhentilah jual-jual nama Kudis. Kudis kalau berani saya tantang di TV buat berdebat sama saya head to head. Anda panggil dia ke sini. Anda panggil Edis, saya transfer Anda 500.000. Anda Ada panggil dia dia ke sini. tadi. Ada dia tadi ngintip. Serius? Ah, KW paling KW itu. Enggak, ada dia tadi ngintip bang. Aku jambak tadi. Berani dia naik sampai kiamat nggak berani naik. Kiamat datang 3 hari nggak berani naik. Orang-orang itu kalau jumpa saya sama Bang Ardi bukan apa ya, mohon maaf, bundir dia, bundir. Kalau materimu cuma itu aja kau bundir, kasih tau kau ya. Kalau mau jumpa kami. Phew. Selamat malam, AA Shopping. Pendetamu diskusi di sini aja besoknya bikin denom baru. Iya. Tiba-tiba bilang rokok ada ininya. Supron, Abang Zulfikar. Selamat dini hari, AA Shopping. Wah, ini topping Boleh COD. mau aja. Topping COD. Datang langsung dibentak. Kasihan Rangkayu. Dari tadi belum diskusi. Ya Bang AJM lah, Bang AJM. Kayaknya takut deh, takut Bang kayaknya Bang. Godain Bang Syukran, Ajem Bang aja. Zul. Alhamdulillah, syukran. Nah, Bang AJM nih. Aduh mama sayang Mama mantap ya. sayangin. Oh jangan. Siap. Makassar Ki. Makassar, Bugis. Ya. Oh, Horas, Bah. Horas, Bah. Gait, bukan. Itu bata itu. Itu Bataknya. Oh. Oh. Mas Solangi generasi. Mas Solangi generasi. Kalau Bugis itu, engkai cok mudaing. Ewako. Nah, yang Bang lima. Zul. Kamu mau makan mie? Mau makan mie? Makan mie. Makan Iya mie. kan? Cari Ya, mie. ya. Makan gimana? mie? Ada yang tripping di bawah nih. Aku ada pertanyaan loh. Siapa tahu ini maksudnya salah satunya saudara kita di sini atau penonton yang tahu. Halo. Lu? Boleh nggak ini? Boleh langsung Bang. Silakan. Ini ada targetnya kalau Abang mau nih. Silakan Bang. langsung Bang. Bang AJM. Nggak, siapa tahu ini kan teka-teki sangka ini nggak paham, cuma jangan sampai ada saudara di sini yang tahu, ya bolehlah bagi-bagi ilmunya. Bentar.
Ayo Rima, nggak bisa di camp dia. Dia Bang, tadi. Bang Rizal. Bisa open cam dia. Bisa, dia nggak mau bang. Nih aku undang bang Yorim. Open cam dulu dong. Ya berani bang. Ini kelihatan nggak? Besarin coba. Nah coba. Bentar. Nah tuh bang. Kelihatan ya? Ini kan kertas. Ini tanah. Oh itu tanah. Ini air. Terus ini udara. Terus ini api. Kan 4 kali ya? 4 ya? Jadi pas tengahnya dia. Soalnya nggak ada gunting, pakai tangan saja. Ini nggak ada yang terbuang ya. Ini apa ini? Solaba. Simpan di sini saja ya. Ya, apa itu? Terus ini huruf apa ini? Oh itu. A. Ini lokasi ini sedikit. Ada yang nggak tapping di bawah. Jalan Jati ke-13 origami gitu. Oh itu E. Ya Hell, neraka. What the hell? What the hell? What the hell is that? What? Oh my god. Oh my gosh. Oh my gosh. Wow, amazing. Ini aku nggak ngerti nih. Ini hell. Terus yang jadi pertanyaan ini L, ini I, terus ini L lagi, terus ini I, Lili. mana lagi yang titiknya tadi ini? Nah itu. Lili. Lilis. Oh Sibilisis. Oh, sis Lili Bibis. Ya. Oh iya. Yang paham tet layar teman-teman ya, yang paham aja ya. Yang paham maksud dari Bang AJM tadi. Mantep itu. Coba Bang Kayu lah yang dibesarin, jangan saya. Gak apa-apa Bang. Nah ini aku dijadiin tumbal lagi buat ditombak ini. Aku nggak pakai protection ini. Weh. Aman. Udah pakai. Aman. Ya tembus tap ya kawan-kawan, ada yang di bawah yuk. Yuk 2000 mata memandang, tap layarnya bisa 1 M yuk. Bismillah, bisa 1 M. 1 juta tap layar biar Komal kita kokoh gasken sampai pagi nih. Ya, gimana Bang Yorim? Bang Yorim ini gak berani open cam. Kenapa Bang? Mukanya di laundry kah? Iya bang. Oh jadi sekarang mukanya nggak ada? Iya. Oh abang bisa copot-copot mukanya nggak permanen gitu Bang ya? Jadi pertanyaan dia apa bang? Pertanyaan dia? Siapa? Pertanyaan yang bang bilang apa? Ya Bang. Oh Bang AJM tadi. Bang AJM tahu, tadi. Kira atau kepercayaan kayak yang tadi? Oh ini maksudnya. Maksudnya Kepastian. gini. Abang percaya nggak semua yang tertulis di sini semuanya itu kepastian? Percaya. Percaya. Kepastian. Berarti dengan caranya matinya Yesus di kayu salib itu Ya. adalah cara dia menebus abang
dosa abang itu pasti. Pasti. Ingat ya, ingat kayu salib. Jika dia berubah, apakah itu masih kepastian? Kayu salib yang berubah atau maksudnya? Kayu salib itu berubah, apakah itu kepastian? Dar, selamat datang di kebenaran. Tiga, dua, satu. Gimana bang? Gimana Bang Yorima? Bang, kalau nggak aku ngobrol sama ini loh. Aku ngobrol sama Geras loh ini nanti. Tadi abang bilang ini kepastian, cuma tertulis di sini. Jika kayu salib itu berubah, apakah penembusan dosa abang itu kepastian? Pertanyaan lain ke Bang, ini untuk menjatuhkan kami ini. Lah nggak menjatuhkan, kan abang tadi sudah bilang semua di sini kepastian. Aku cuman bilang aja, kalau kepastian yang namanya Yesus itu menebus abang dengan cara disalib di kayu salib. Jika kayu salib itu berubah, apakah itu suatu kepastian? Jawab, silakan Pak Yorima. Yang kami tahu salib itu kepastian. Kepastian, berarti jika bukan kayu salib, berarti abang sudah tidak pasti lagi ditebus, betul? Ini yang saya tahu memang salib. Ya, coba abang ada Bible nggak di situ, dibaca Galatia 3:13-nya coba. Tidak, saya tidak ada Bible. Oke, aku bacain boleh? Boleh. Galatia 3:13 itu adalah bunyinya seperti ini bang. Bentar ya. Ingat ya, poinnya ingat, jangan abang nanti mulai ini lagi. Nah, nanti aku dibilang ngarang-ngarang. Ping, ada pelanggaran bagi pihak konten. Nih bang. Itu terakhir, Iqbal Gemoy, Dietbal. Siap. Oke ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti ini pasti ya bang ya? Gimana tuh Bang Yorima? Nah, telepon dulu Edis bang, minta bantu sama dia bang. Kau panggil aku di takjil untuk kesini Ramses. Kau dari tadi gak berani sama Edis, gak berani. Kau panggil kesini, saya garansi dia kejang-kejang. 15 menit dia lompat. Panggilku di situ kesini, kau panggil. Saya seminggu yang lalu kurang lebih seminggu yang lalu saya sama teman-teman ngadakan challenge. Saking seringnya nama kudis itu dijual-jual ke sana kemari, takjil itu, nama si takjil. Itu kita buat challenge 3 juta buat orang yang bisa bawa datang kudis ke sini. Untuk berdebat head to head, pilih siapa. Dikasih duit 3 juta itu seminggu yang lalu. Jadi nggak usah jual takjil di sinilah. Wah ini berhal. Ya gimana bang? Injil berapa itu bang? Injil berapa? Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, itu kepastian nggak? Bentar Rakayo.
Bang Ardi, ini Mardan ini masih berani dia typing di bawah si Mardan ini. Hah? Oh nggak usah macam-macam Mardan, kutunjukkan nanti kau keok di sini ya. Besok kau macam-macam, barusan kau keok beberapa jam yang lalu. Lanjut. Ya. Berarti kepastian di Galatia 3:13 itu adalah Yesus menebus abang dengan cara dia menebus dengan cara digantung pada kayu salib, betul? Betul. Jika kata kayu salib itu menghilang, apakah kepastian itu masih ada? Yang di abang baca itu saya rasa masih ada penjelasan dia yang lain yang saya tidak tahu. Aku nggak nanya penjelasannya bang, ini kepastiannya aja bang. Kalau abang tanya kepastian, saya jawab itu kepastian. Oke, bagaimana dengan yang ini? Ini aku punya TB2 edisi terbaru 2023. Ya. Ini aku bukain Galatia 3:13. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Berarti kepastian abang tadi disalib atau dengan tiang kayu? Disalib. Nah ini berarti udah nggak ditebus di sini berarti. Berarti sudah nggak ditebus. Kalau abang tanya kepastian dia lagi, saya akan jawab kepastian. Kepastiannya tiang kayu atau tiang salib? Saya rasa ini abang tidak belajar itu, tidak belajar dari kitab-kitab semua, makanya abang cuma tandai itu saja kan. Aku banyak ini bang yang aku tandain, banyak sini. Yang ini satu aja. Banyak yang aku tandai. Nanti kalau aku buka abang lebih kaget. Yang masuk di sini jelas kalimatnya apa nanti masuk surga. Ini kau baru ditunjukkan satu ini. Kau belum tahu bahwa yang menebus dosamu itu nanti Nyi Roro Kidul. Rasis. Tahu nggak? Rasis. Hah? Rasis itu. Lah kok Rasis. Data ini bro, data. Data. Abang itu ditebus sama Nyi Roro Kidul. Tunjukkan Rangkayo, dia nggak percaya ini. Oke, bentar aku bukain. Bang ini makanya baca kitabnya bang. Jangan diketekin Yesus aja. lahir di Padang saja abang tidak tahu kan? Ntar aku bukain datanya. Rasis dulu. Sepertinya saya harus apa ini? Telepon Edis ke bang? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Silakan, Bang. Mantap. Silakan. Mantap itu. Silakan, telepon Bang Yorima. Lebih bagus abang Telepon. telepon dia. Saya tunggu. Kau telepon Edis, ya kan? Bilang sama Edis, Bang Edis, ditunggu Ardiansah. Anda dikasih 2 pertanyaan, Ardiansah 1 pertanyaan. Berani nggak dia? Ini nggak dia? Yo. Edis 2, saya 1. Ya. Sambil abang nelpon dia, aku jelasin dulu abang ini ditebus sama Nyi Roro Kidul bang. Ya, telepon nanti Bang Yorima ya. Ya, teman-teman yang di bawah bisa tap-tap layarnya 1 juta 1 MB yuk. Bantu tap-tap layar kawan-kawan yuk. Kenapa? Mulai sunyi tap-tap layar, nanti goyang komal kita, bahaya. Bisa goyang komalnya. Ya gini nih banyak tentara Romawi ngincar nih. Apanya ini? Error loh dia bang. Aku bukanya Matius 15:24, yang keluarnya Galatia 1:24. Apa lain? Enggak, dirubah langsung dari situ bisa tuh, dirubah dari situ langsung bisa. Coba. Kalau ngetik di Google biasanya gitu. Terus nanti kalau udah masuk, langsung dirubah dari situ aja. Matius.
Nah, ya. Ini Jangan- apa ya? Ada yang bilangin Bang Ardi bocah kata. Bocah-bocah. Ini Bang Yoris. Dek. Iya bang. Ini yang kau olok-olok ini dosen loh nih, weh. Dosen ini loh itu. S3 ini yang kau olok-olok ini S3. Iya. Doktor ini. Yang ngolok anak SMP. Yang kau olok-olok itu dosen, tahu kau? Justru kita dosen makanya kita tidak boleh begitu supaya orang jangan mengolok kita. Nah, kalau gitu kita baca ini dulu, Bang. Tuh, ini data yang kita bicarakan. Gimana sih? Ini Bang ya. Dalam Matius 15:24, Bang. Yesus itu sudah bilang, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Merah, Bang, nih, Bang. Berarti berani, Bang, artinya, Bang. Ya, dengan tanda merah ini, Bang. Jadi untuk Abang yang mengaku Oten Indo yang ditebus juga oleh Yesus itu salah, Bang. Datanya di mana? Datanya ada di Lukas 11:31. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, kalau Abang ini mau tahu siapa, kita baca versi bahasa suku. Nah, kita baca ini, Bang, bahasa Jawa ya. Izin ke, Bang Ardi? Nah, Silakan. izin dulu aku Rizzo. Kalau nggak kena marah nanti. Baca yo. Besok ing dinane pangadilan, Ratu Putri saka ing tanah kidul ho aho bakal maju bareng karo jenis ikilah bakal ngukumi Oten niku. Belum paham juga, Bang? Kalau belum paham, aku kopiin, Bang. Ratu saka intan tanah kidul opo iki. Nah, kita ke gulu-gulu enter. Nah, keluar toh kulkas Lukas 11:31. Wih, Jaf loh. Jaf, Bang Iqbal, aku baru tahu ada Jaf di situ. Kacau sih. Ya, oh ternyata ini, Bang. Nyewa gitu. Gimana tuh Bang Yorima? Yang jelas kami Loh, ini data gimana? kalau ditanya kepastian dalam Alkitab semua pasti. Berarti yang Pasti. nebus Nyiro Rocky dulu ini pasti juga. Pasti juga. Tidak maunya ada maksud dia di situ yang lain, tapi yang mungkin ada maksud di situ orang bisa jelaskan. Kalau Abang bilang pasti, berarti di Matius 15:24 pasti nih Yesus bilang aku cuman untuk umat Israel, bukan Oten Indonesia. Itu satu. Kepastian selanjutnya berarti untuk Oten itu dihakimi oleh Nyi Roro Kidul. Tidak, yang pertama dulu Bang, yang pertama yang Matius. Nah, coba jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, Abang umat Israel bukan, Bang Yorim. Tuh. Abang Yorim, abang umat Israel bukan. A, ya. B, tidak.
Macet. 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 Ini bang, tidak ada jawaban lagi bang. Tidak ada Berarti- jawaban. Tapi Berarti- bisa saya berpendapat sebelum saya keluar? Oh boleh. Mantap, pendapat yang sangat bagus Abang Yorim, terima kasih. Hebat, hebat, hebat. Gitu guys, contoh Bang Yorim pendapatnya mantap dan harus kita ikuti ya teman-teman ya. Terima kasih ya Bang Yorim ya. Terima kasih pendapatnya Bang Yorim ya. Belum bang, belum. Oh, belum. Oh belum, sorry. Tapi boleh kak, yang sebelum saya berpendapat saya cerita dulu sedikit di sini Kenapa? baru. Ini Saya- ruang diskusi Bang, bukan ruang. Ini ruang curhat. diskusi, bukan tempat curhat. Ini ruang diskusi, bukan tempat curhat. Bang Yorima. Kalau dia Kerasukan gak lama saya ini. Hah? Roh rokok. Saya ini bisa kerasukan oleh roh rokok. Tadi Anda mau telepon Edisnya mana? Jangan-jangan Edis lagi tidur. jam begini Iris tidur. Oh, lagi tidur. Mana ada di sana itu pagi Bang, jam segini Bang. Dia tuh kan di Amerika. Bukan tetangga Abang dia itu. Ada yang typing di bawah. Kalau terima curhat, mending saya yang curhat. Iya. Banyak yang punya masalah di bawah itu Bang kalau mau curhat. Abang, jangan curhat. Atau di sini banyak yang punya masalah, Bang. Dia begini. Kok masalah? Di Indonesia kan tidak pernah buat masalah. Apa? Di Indonesia kami tidak pernah buat masalah, tidak pernah buat rasis, tidak pernah kacau orang ibadah. Nah, menurut Abang? Iya. Betul. Hmm. Gini, susah kita ketika kita menuduh atau mengklaim sesuatu itu tanpa sumber data yang valid ya. Anda boleh mungkin bisa atau seringkali mungkin teman-teman itu mengatakan bahwa Islam itu rasis atau apa. Saya pengen tegaskan sama teman-teman semua, janganlah membawa agama-agamanya gitu kan ketika ada suatu tindakan itu oknum Bang. Jadi kalau Tidak. kita berbicara agama itu kita berbicara secara universal, keseluruhan. Jangan cuma mengkaji di Indonesia saja. Yap. Masalah ini yang terjadi di Indonesia, bukan terjadi di seluruh dunia. Loh, tapi bagaimana tentang Islam yang dibantai di seluruh di Eropa itu? Menurutmu gimana? Rohingya. Perang agama bang, itu perang antar negara saja, bukan perang agama. Banyak agama Yakin? Kristen yang mati di sana. Di mana? Di mana Kristen mati? Palestina ada banyak Kristen di sana. Lah, sekarang begini, di kitab Anda ada tertulis, keselamatan datang dari bangsa Israel, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kalau Anda percaya bahwa keselamatan itu datang dari mereka, lantas kenapa narasi Anda tadi itu barusan, Anda mengatakan bahwa kalian juga dihabisi di sana, kenapa? Berarti apa yang tertulis dalam kitab Anda, keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu salah? Tidak, ini kita tidak bicara yang mau sampai di Ya di dalam- sudah. Ya sudah, makan dulu sana. dunia apa sekarang ini. Bang. Ya sudah Bang ya, aku nggak terima curhat lah, kita mau diskusi, lanjutkan. Kalau Abang curhat saya bingung, saya mau ngomong apa? Iya, Abang kalau mau curhat itu Bang ke aplikasi hijau. Buat pinjol bagus di situ. Heeh. Bagus di situ buat ini Bang, buat curhat. Kalau Abang hanya sekedar teropongnya pendek, beli teropong yang agak panjang Bang, banyak. Insyaallah. Padahal dekat itu Papua, KKB ada. Ya Bang Yorima, izin saya turunkan Bang Yorima ya. Kita gantian sama teman-teman yang lain lah. Mungkin masih ada teman-teman Kristen yang pengen berdiskusi atau mau bertanya. Ya, buat teman-teman Siap. Kristen yang ada di bawah yang mau berdiskusi atau mau bertanya, silakan tekan multi, minta permintaan naik ke atas. Dan saya sarankan teman-teman bisa open kamera ya, bisa open kamera pada saat dinaikkan ke atas. Terima kasih. Oke, selamat malam Bang Yorima. Selamat malam menuju pagi. Makasih Bang ya.
Atau mau naikin pasukan Bang Iqbal? Boleh, anak-anak diundang aja coba. Oh ya udah, bentar. Kasihan itu mereka tidak ada tempat berteduh gitu. Panggil anak-anak. Bang Ardi kita multi rame ya. Bang Ardi istirahat ya. Rangkaian monitor. Nah, itu. Ya, silakan panggil anak-anak yuk. Masya Allah, luar biasa diskusi kita pada malam hari ini. Sekarang sesinya kita diskusi santai teman-teman ya. Ya. Kita diskusi santai teman-teman semua, luar biasa. Ical. Wah, Gafur, lontong. panggil Gafur coba. Mana ini? Pasukan kucluk ini. Kopiku habis. Coba tadi dia itu ini tanggapin. Masa banget ya? Bisa kayak gitu? Bisa. Ya, bentar sedikit. Buat teman-teman Islam yang sedari tadi di bawah yang nggak kita naikin, saya minta maaf sebesar-besarnya karena memang sesi diskusi kita pada malam hari ini terus saya upayakan kita nggak rame banget karena kesannya kita keroyokan. Saya paham kalian teman-teman saya, tapi bukan berarti saya nggak mau naikin, tapi ya itulah kesannya kadang saling timpa dan keroyokan. Makanya saya minta Bang Ardi untuk jadi narasumber tunggal tadi di sini. Saya cuma bantu beberapa poin untuk menyampaikan. Dan Rangkayo saya naikkan juga untuk menyampaikan beberapa poin. Makasih teman-teman yang sudah selalu support kita, luar biasa teman-teman. Insyaallah. Nah. Oke, sekarang kita naikkan Karisteng. Ada nggak dia mau naik Karisten? Wah, ini pasiennya Bang Iqbal ini. Ini siapa ini? Pak Kora-Kora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Hostnya ini orang saya minta naik gaji gak dinaikin. Waduh. Pak Kora-Kora ini siapa ini? Berat. Aku ada teman lama, teman Bang Rangkayo juga. Oh iya, betul. Ya. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Oke, Bang Kora-Kora siap. Silakan teman-teman minta permintaan naik ya. Apa itu bocil yang di bawah? Saya buat judul Kristen naik diskusi aja kali ya. Boleh Bang, yang penting on cam. Biar kalau udah kayak gini udah nggak apa-apa. Udah. Babak belur beneran tadi, Oten udah babak belur masih bertahan aja, aduh. Ya gitulah, kalau nggak nekat nggak Oten namanya, harus nekat. Ya betul Bang, Bang Kora-Kora. Ada lagunya Bang. Turun malu nggak turun buntu gitu. Ya Allah. Naik, Bang, naik. siap. Oke, siapa? Minta permintaan naik teman-teman. Lemon naik. Lemon. Saya minta maaf tadi ngenaikkan karena memang sesi diskusinya tadi kita nggak bisa rame-rame orang Lemon. Saya minta maaf ya. Iya, Syekh Abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah silakan di follow dulu akun host, follow akun teman-teman semua yang ada di atas ya. Di follow akunnya Lemon ini, Pendeta Lemon 05 ini biasa buka komal, host juga. Bang Kora-Kora di follow, Rangkayo, Bang Ardiansah, silakan di follow teman-teman semua. Itu rungkat Bang. Rungkat komal Bang, rungkat. Iya, Bang. Sabar. Siap. Tetap semangat. Jadi Lemon ini mualaf ya? Kamu mualaf ya Lemon? Jangan ditanya lah Bang. Nulis. Iya, sorry. Ini aku kabel. Oh, yang nulis Rangkayo pikir siapa? Aduh. Siap, di follow teman-teman ya. Lemon, Pak Kora-Kora, Bang Ardiansah, Rangkayo, akun saya di follow lagi. Insya Allah kita bakalan live besok pada sore hari, kita udah start. Sore, mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 lah ya insya Allah. Kembali lagi ke sini teman-teman yang pengen istirahat dulu. Malam ini silahkan istirahat karena kita masuk diskusi santai nih, ngobrol-ngobrol santai aja. Thank you teman-teman. Ya, silakan. Oten, mana Oten?
Ini ada Opa Van Hollen. Wah, Bang Lemon, udah makan belum? Kalau belum, silakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jama-Jama, siap. Malam Opa Van Hol. Van Hol apa ini? Van Hol. Jangan bal. Bang Raja terakhir ini siapa? Saya kenal apa enggak Bang Raja terakhir? Aku lupa juga ini siapa ini. Bang Raja terakhir ini aku kenal apa enggak? Siapa coba? Temenku di dunia nyata mungkin? Di dunia nyata, mungkin dunia palsu nih. Hah? Dia hafal namaku loh. Atau di dunia roh rokok mungkin. Atau kita pernah berjumpa di dunia roh rokok. Iya. Dia kan apa itu? Apa? Apologet Aumi. Apa itu? Itu. Aumi istilahnya. Aumi dia Bukan, yang bukan. lakukan. Bang Raja terakhir. Ya nggak salah aku dia Aumi ya. Di blos kejadian. Ban, naik ban, laban, naik laban. Wah ini Laban. nih pasiennya. Ini di atasnya pendeta ini kualitasnya. Iya. Saking kerennya Laban ini, dia dihujat, dibidat-bidatkan sama Oten. Nih Laban. Kasian Baik, juga Bang Laban. kawanku satu ini. Kristen agak lain memang ini satu ini. Pak Pur selanjutnya. Selanjutnya. Pak Pur. Wah, sia boy, sia ngolok-ngolok baik, sia. Manru, mana ini Manru? Ntar aku ini sambil charger bateraiku sisa 25. Wijaya, naikkan aku bentar bang. Siap bang Wijaya. Oke. Ya bang Wijaya, assalamualaikum. Selamat malam menjelang pagi. Bang. Siap. Gimana bang Wijaya? Ini bang, aku mau cerita bang. Cerita apa ini? Tadi kan aku masuk ke roomnya Karisten. Terus di situ orang itu bahas Al-Quran kita. Memang begitulah kerjaan mereka bang. Ya kayak kita buka komal juga. Allah menciptakan langit dan bumi. Terus makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Yang ayat yang itu bang. Jadi dia tanya apa itu makhluk melata itu katanya bang. Nanti kita bahas di balik layar aja bang. Nanti jadi bahan premingan. Itu bisa jadi subhat oten-oten itu. Percuma kita jelaskan di sini nanti jadi subhat mereka. Bisa jadi subhat itu bang. Awak tadi naik langsung terbawa emosi karena sebelumnya awak tengok yang muslim naik. Nggak dibolehin ngomong, langsung diturun-turunkan aja. Awak pun tadi langsung di-kick. Pas di framing-framing itu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan sobat-sobat seperti itu kita punya grup khusus. Nanti abang DM aja, saya kasih kirim nomor WhatsApp nih. Ini buat teman-teman ya. Buat teman-teman Islam yang ada di bawah. Kalau kalian sering kali naik ke komal-komal Kristen, tapi saya rasa jangan naik lah ya. Jangan naik ke komal-komal Kristen, lebih baik ke komal-komal Islam. Untuk menghindari subhat-subhat itu kita punya grup khusus untuk menjawab semua subhat-subhat oten itu ya. Nanti kita masukin. Boleh DM saya nomor WhatsApp, insya Allah saya masukin. Makasih teman-teman. Oke bang, nggak lagi lah bang. Itu nggak dikasih ngomong kena situ, nggak ada kesempatan. Betul, nggak akan dikasih kesempatan. Dan teman-teman juga saya saran lebih baik kalian ramekan komal-komal Islam ya. Karena banyak sekali saudara-saudara kita Islam itu yang berapologet. Lebih baik teman-teman itu support ya, support teman-teman Islam. Kalian nongkrong di komal, naik, nanya, ngobrol nggak masalah. Kalau di komal oten itu saya nggak sarankan lah, takutnya kalau iman belum kuat itu luar biasa pemelintiran ayat itu luar biasa itu. Waduh, saya nggak bisa bicara. Nanti kalian kira bener Ya, gitu loh. cuma mau nanyakan itu aja bang. Oke lah bang, turunkan aja bang. Makasih ya bang ya. Oke bang Wijaya, siap. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iqbal, aku noise nggak? Enggak aman. Mana Mandru host? Wah, Mandru jam segini ngasih makan bebek. Wah, si Mandru. Mandru jam segini ngasih makan bebek. Si Bagong dia sehari 6 kali makanin bebek. Termasuk jam-jam segini nih dia ngasih makan bebeknya. Mandru Bagong. Betul bang, yang kurang ilmu lebih baik jangan naik.
Bukan berarti saya meremehkan teman-teman bekal keilmuan yang cukup lah ya, tapi kalau untuk berdiskusi atau berdebat dalam konteks lintas agama itu nggak sesederhana yang teman-teman bayangkan. Untuk mempertahankan kebenaran itu berat teman-teman. Tapi tetap yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran kan. Memang kita punya giroh kita untuk menyampaikan kebenaran itu, tapi memang bahaya kadang-kadang itu konsekuensinya gitu loh. Dan ada beberapa pengalaman juga teman-teman itu yang hampir murtad itu nggak sedikit itu yang hampir murtad itu bahaya itu. Iya, bahkan baru ada kasus kemarin tuh saudara kita sempat murtad, dia sempat dibuat murtad, dia mualaf lagi kembali ke Islam, tapi alhamdulillah dia kembali kepada fitrahnya luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan main-main, tuh luar biasa. Nge-lag host, saya nge-lag ya? Enggak kok, aku aman nih. Enggak, aman. Aman kok. Assalamualaikum Bang Zulfikar. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar aja ya mau sampaikan ya. Iya, silakan Bang Zulfikar. Lanjut. Ini saran saya sering nonton ya. Saya baru-baru ini aja karena sering dibicarain apa sih Edis itu, baru-baru ini saya coba lihat komal-komal ya. Komal-komal tentang perbandingan agama ini kan. Saran saya buat teman-teman, ini sedikit ya. Kalau dia kurang keilmuan atau tidak menguasai cara berdebat, lebih baik nggak usah masuk ke room mereka. Betul, masuk beberapa kali. Mereka bukan berdebat argumentasi atau tekstualnya, cuman mereka framing yang banyak. Framing yang bahaya itu gini loh, ini sedikit saya tambahin ya. Mereka itu sampai buat hadis-hadis palsu itu tuh, hadis-hadis PDF itu ada loh. Hati-hati kalian percaya nanti itu. Itu ngeri banget itu. Dia sampai sebegitunya, dia saking mau menyesatkan orang itu. Saking mau menyesatkan, dia buat hadis-hadis palsu itu. Hadis-hadis palsu. Ini yang bilang di bawah ngelek dari saya ngelek ya? Enggak aman kok. Aman, Bang ini, mungkin Bang Rizalin jaringan keluar dulu Bang. Keluar dulu masuk lagi Bang. Aman kok. Iya, coba Bang keluar dulu baru masuk lagi. Oke. Ya gitu teman-teman ya, sampai buat hadis-hadis palsu. Kadang ayat dalam Al-Quran itu sudah kita jelaskan beberapa kali itu mereka nggak akan paham karena memang tujuan mereka bertanya itu untuk berpolemik gitu loh. Betul. Berbeda. Jadi ketika mereka bertanya itu bukan memang benar-benar pengen tahu, enggak, tapi memang pengen berpolemik, memang pengen cari masalah aja, udah selesai. Oke, betul. Contoh Saya kayak bisa sebutin. Contoh kayak ini ya Bang ya. Contoh kayak kencing onta. Padahal di situ ditulis bahwa ada susunya juga, susu onta di situ ditulis. Tapi yang di framing adalah kencingnya. Dia nggak akan berani sampai kapanpun, dia nggak berani apple to apple, nggak akan berani dia. Apple to apple dia bertanya tentang Al-Quran, kita bertanya tentang Bible, nggak berani. Mereka memframing kencingnya Nabi Muhammad diminum sahabatnya. Padahal Nabi Muhammad menekankan bahwa kencing itu dapat menajiskan wudhu, artinya itu kotor dan dapat membatalkan wudhu gitu loh. Jadi gimana ya, teman-teman yang nggak punya ilmu akhirnya terbawa gitu loh. Ya. Betul. Ya, Bang Fahri, assalamualaikum, selamat malam. Bang Zulfikar tadi itu lagi mau menyampaikan sesuatu, maaf saya potong. Lanjut silakan. Yang lain mute dulu ya. Lanjut Bang, lanjut. Saya nonton di bawah kadang kan nggak tahu ini teman-teman kita Muslim kalau memang kurang ilmu dia mempermalukan kita sendiri maksudnya. Itu yang harus ditekankan sebenarnya sama kawan-kawan kan. Mungkin yang nonton ini ada kawan-kawan kita yang memang ingin berdebat atau apalah, ingin menyampaikan pendapat karena saking jengkelnya dengan framing mereka. Cuma sampai di atas keilmuan mereka ada pun nggak sanggup melawan framing, maksud itu. Nah itu yang sering terjadi saya lihat. Saya kan baru kenal abang ini kan beberapa minggu ini, kenal Bang Layu, kenal Bang Kata Bible kan, sama Bang Adiaca. Baru-baru kali ini aja karena framingnya aduh luar biasa. Saya sekolah ini juga, sekolah Islam juga maksudnya. Saya di UIN, makanya kan saya paham lah dikit. Tapi kalau kawan-kawan yang nggak paham nggak usah lah, maksudnya gitu. Gitu aja Bang, saya izin turun ya, nonton di bawah aja kawan-kawan yang lain punya kesempatan. Bang Zulfikar, Masya Allah, terima kasih sudah selalu support kita. Salam kenal, saya dari Aceh Bang. Salam kenal Bang Zulfikar, banyak saudara saya di Aceh, Masya Allah. Salam kenal Bang Zulfikar. Saya tambah sedikit lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit lagi Bang Sulfikar. Marwah tertinggi di dalam debat atau diskusi Islam itu hanya Islam yang punya. Oten hanya berani mengundang di online, tetapi tidak pernah Oten itu membuat diskusi atau mengundang orang Islam untuk diskusi secara offline. Itu yang dia tidak punya. Kita punya pendiskusi offline itu loh. Ini marwah tertinggi yang tidak bisa ditandingi oleh Oten itu. Mereka hanya bisa online gitu loh, tapi mereka nggak berani mengundang. Ayo Kristen membuat diskusi, menyewa gedung, lalu mengundang ulama-ulama untuk mendiskusikan Al-Quran. Nggak berani mereka. Lanjut. Ya, Bang Fakri Lubis, assalamualaikum. Selamat. Ini ada siapa nih satunya? Putra. Ya siap. Bang Putra Bajo. Bang Putra Bajo, selamat malam. Assalamualaikum. Nggak ada respon. Oh iya Bang Fari, ada yang mau sampaikan. Silakan Bang Fari. Iya silakan Bang Fari. Enggak, aku mau menyampaikan tadi kan. Aku lihat sekilas juga tadi satu konten orang itu mempertanyakan tentang hal-hal istilahnya ciptaan Allah Ta'ala yang istilahnya yang ada di langit dan di bumi. Nah itu tadi perdebatan yang sama Bang Wijaya tadi. Tapi Bang Wijaya langsung dihack sama orang itu, langsung dikeluarkan. Aku pas mau naik, aku pas mau naik kan, aku naikkan dulu lah kan, nggak direspon. Tapi ada dua yang orang kita Muslim naik, malah jawabannya bikin malu Bang. Yang alien lah, yang dihack orang itu pakai burung gagak lah. Betul. Termasuk ini ya, termasuk permasalahan yang tadi yang masalah melata tadi itu bukan saya nggak bisa jawab, cuman saya nggak mau jawab karena saya rasa teman-teman Islam itu kalau mau bertanya tentang bagaimana Islam itu saya rasa ada tempatnya sendiri ya. Tanyakan pada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para kiai kita. Saya tidak memiliki kredibilitas untuk menjawab itu, untuk mengajarkan kepada saudara saya Islam itu saya tidak punya kredibilitas untuk menjelaskan itu. Jadi teman-teman Islam yang mau bertanya tentang kebagaimanaan Islam itu kita punya guru-guru kok, kita punya ustadz-ustadz kita kok, kita punya kiai-kiai kita kok. Nah tugas kami para apologet itu untuk membentengi itu semua. Kecuali Anda Kristen, Anda tanya sama kami pasti jawab. Tapi kalau teman-teman Islam silakan tanyakan sama guru-guru kita, ustadz-ustadz kita atau kiai-kiai kita ya. Masya Allah. Saya takut saya salah ngajarin orang gitu Bang Fahri. Saya takut salah ngajarin orang. Iya, ya nggak apa-apa juga sih Bang. Ini kan kita cari sharingnya yang bagus gimana. Iya betul Bang Fahri, silakan lanjut Bang Fahri. Aku tadi udah senang Bang Wijaya tadi dinaikkan orang itu. Jawaban Bang Wijaya tadi itu udah bagus sekali. Cuma langsung di apa orang itu dikeluarkan. Oh, berarti orang ini cari yang agak oleng. Kok males di tempat siapa? Tapi begitulah. Dia kalau dia lihat William siapa? Udah lah, nggak penting lah ya di komal siapa. Jadi gini. Nggak penting lah. Nah, gimana Bang? Ya, jadi apa tadi mau saya sampaikan? Saya lupa. Apa tadi saya mau ngomong ya? Saya lupa. Lanjut Bang Fahri sampai saya ingat. Iya, jadi seperti itu. Sedangkan yang dikasih tahu dia itu hadis sewaktu kita ihram. Sewaktu kita berihram kan kita boleh memukul binatang yang melata gitu loh. Jadi diibaratkan dia isi di langit itu ada hewan melata, di bumi ada hewan melata. Sedangkan di situ kan diterangkan dalam ayat itu bahasanya diciptakannya langit dan bumi dan hewan-hewan melata. Berarti kan tidak semestinya hewan melata itu ada di langit kan gitu sih Bang. Ya. Itu dia di situ. Jadi pemahaman orang itu supaya kita mendoktrin kita ini nggak bisa menjawab gitu loh. Aku ketawa aja tadi nengok orang itu jawabannya. Di situ aja sih. Itu memang akal mereka Bang. Di situ. Tadi pas Bang debat. Gimana Bang? Karena memang mereka itu gini Bang. Mereka itu udah habis cara. Jadi mereka hanya bisa framing dari hadis-hadis. Padahal kalau kita mau ngebahas masalah kita mirroring ke mereka, itu gampang Bang. Mirroringnya sistemnya seperti ini aja. Di mereka itu disebutkan singa itu makannya rumput, makannya jerami Bang. Ular makannya debu. Iya. Nah, termasuk yang kayak Bang Raja terakhir tapi yang dibawa dibilang hadis Maryam.
secara masuk akal, kapan Maryam itu bertemu dengan Nabi Muhammad? Hingga ada hadis Maryam namanya. Lu botol minta ampun. Begitulah. Aduh. Iya sih bang, memang kita kalau nggak pandai-pandai menyikapi hal-hal seperti itu, kita yang muslim ini yang hancur dibuatnya memang. Itu aja bang. Ya, Kalau memang hancur tuh enggak, bagusnya sih. sebetulnya gini Bang Fahri, kalau dia ngancurkan muslim, ngancurkan Islam itu nggak akan bisa sampai kapanpun, nggak akan pernah bisa itu, karena ada pepatah mengatakan walaupun kebohongan itu berlari secepat kilat, itu kebenaran pasti akan mengejarnya. Orang Islam tuh menyuarakan kebenaran sampai kapanpun, kebenaran itu akan tetap di atas lah ya. Jadi nggak akan pernah kita. Nah, yang saya takutkan oknum, ada beberapa orang dari saudara-saudara kita yang memang tidak paham, tidak mengerti itu, lalu terjadinya penyesatan, itu yang saya takutkan. Iya. Gitu. Sebagian pun orang itu yang nengok sepertinya ini kayak model kayak abang tadi lah, membahas masalah bimbel. Nah, kan gitunya. Yang tadi yang aku lihat kan tadi abang masalah bimbel yang sama Pak Damanik. Masalah keraguan, keyakinan, kan bingung dia itu. Memang sih disitulah kayak seperti itulah dibuat orang itu bang. Jadi kalau tidak bisa jawab kan, di situ dipermainkan sama orang itu. Di situ juga sih. Ya kalau kita lihat, dan lebih baik kita jangan langsung bergabung mentang-mentang di TikTok. Di apa ya kan itunya, kita tengok dulu alur abang tadi memang udah pas itu bang. Siap Bang Fahri, makasih banyak Bang Fahri. Oke bang. Siap. Insya Allah. Ini luar biasa pesan dari saudara-saudara kita, luar biasa. Kalau saya gini, bang, untuk orang-orang awam itu ketika mereka itu merendahkan Rasulullah kita, Nabi kita Muhammad SAW, mereka jawab gini aja. Kalau memang Rasulullah serendah yang apa yang kamu katakan, coba ketik di Google gitu. Untuk orang awam ya, ketik di Google tokoh paling berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad nomor berapa, Yesus nomor berapa, suruh ketik itu aja. Iya betul, itu karangannya Michael Hart. Michael Hart itu menuliskan bahwa tokoh paling berpengaruh di dunia itu yang pertama adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua Asher Newston, Yesus nomor 3 itu. Lah itu kita pertanyakan. Iya, yang nomor 2 itu Isaac Newton, nomor 3 Yesus. Ya. Saya bingung itu, kenapa bisa Isaac Newton itu lebih hebat daripada Yesus? Saya bingung itu yang menulis bagaimana, marah otentik. Karena teori Isaac Newton itu bang ilmiah, dapat dibuktikan gitu loh. Tapi teorinya Yesus nggak bisa dibuktikan. Bagaimana mau dibuktikan bang? orang dia aja nyuruh ngubur orang mati pakai orang mati. Ini gimana ceritanya coba? Ada murid bilang, guruku aku izin, ayahku meninggal. Maka kata Yesus di ayat selanjutnya, ikutlah denganku, biarkanlah orang mati menguburkan orang-orang mati. Betul bang. Yang nggak masuk akal, yang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah lagi, Yesus bisa memberi makan orang 5.000 orang dengan hanya 1 potong roti. Sedangkan dia sendiri tidak tahu musim buah ara. Ini kan sangat jomplang gitu. Yang noise siapa ya? Saya mute dulu yang noise, siapa yang noise nih? Bang Fahri. Bang Fahri. Oh Bang Fahri saya mute. Ya? Oh ya. Nah, abang belum tahu. Di pohon ara itu kalau abang baca versi kunonya, di situ abang bakal menemukan mobil Sigra yang ada sekarang itu ternyata dibuat dari pohon pisang. Dalil. Oke, kita dalil. Seru ini mah kalau mau ngomong masalah mobil Sigra. Ini coba tanya Edis. Pasti Edis mana paham. Ini aku bukain dalil. Bentar ya. Ini dicatat teman-teman ya. Catat. Nanti kalau ada naik ke room Oten tanyain nih. Ini apa maksudnya? Nah ini pakai dalil ya. Matius 21:19. Di dekat jalan ia melihat pohon ara. Ini kata Bang Kora-Kora tadi nih. Ya, kita baca versi kunonya, Bang. Nih. Kuno.
Nah, kuno kita ke bawah bang, ke versi A4. Nih, Waalaikumsalam versi A4. Baik-baik ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, versi 4. Dan setelah dia melihat sepohon pisang di tepi jalan, datang dia kepadanya, maka tiada beroleh selainkan daun. Berkatalah akan dia, dari engkau tiada menjadi buah-buahan sampai kekal. Maka, ini poin nih bang, poin nih. Maka pohon pisang menjadi kering sigra. Nah, ini coba nih, kita blok nih bang. Blok, kita copy ya. Rusak ya. Ya ini kan data bang. Nih kita copy tuh. Ya kering sigra. Oh biasanya ada ini nih. Ada ai. Mana ai sini? Ntar coba kita ini. Nih Oten harus tahu masalah kayak gini. Nah pokoknya gini. Nanti kalau kita ke kering sigra ini teman-teman, dibaca itu dia menuju ke Daihatsu Sigra teman-teman di situ. Nah ini aja keluarnya langsung tuh cicilan bulan terendah tuh noh. Tuh untuk Daihatsu Sigra. Jadi Oten harus paham, memang kitab mereka ini futuristik memang. Ini aja pohon pisang bisa jadi Sigra. Tuh. Alah, siap boy. Ayo teman-teman yang ada di bawah yuk. Teman-teman yang ada di bawah, tap layarnya bisa tembus 1 juta yuk. Tap layarnya bisa tembus 1 juta yuk. Biar Komal kita kokoh, gaskan kita live sampai pagi nggak apa-apa ini. Gas. Udah pernah keok sama aku si Edis itu. Dia mengatakan kalau di Islam itu Allah mengaku Tuhan juga ada pembuktian, ada pengakuan, ada pembuktian. Akulah yang menciptakan alam semesta. Itu pengakuan. Pembuktiannya apa di dalam Al-Quran? Yaitu yang dikatakan tidak akan menyatu dua lautan, api di dalam lautan, sungai di dalam lautan, itu pembuktian. Sedangkan di Bible ada pengakuan tapi tidak ada pembuktian gitu. Cari sampai Gini aja, tanya gini, ini saya kasih saran ya. Tanya aja sama Oten, kalau kitabnya itu bisa diuji secara ilmiah, bisa dikaji, bisa dipelajari ya, dan bisa dibuktikan secara sains. Tulis langit punya tiang, ya, langit punya